Sebelum menonton video ini jangan lupa di-subscribe, di-like, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Oke teman-teman, yuk kita mulai ceritanya. Tokoh utama Jiang Yuzhen adalah seorang pemuda berusia 19 tahun yang hidup biasa di bumi. Namun pada hari takdir itu tiba-tiba ia dipanggil ke sebuah dunia lain bernama Anpeng. Di sana Yuzhen harus berjuang untuk meraih puncak kekuasaan. Namun setelah mencapai kedudukan tertinggi satu-satunya keinginan hanyalah kembali ke kampung halamannya. Tahun kembalinya Yuzhen adalah 2021 di Seoul, tepat di depan sekolah menengah atas Midu. Sekolah yang pernah ia tempuh dulu. Hal pertama yang dilihat Yuzhen setelah kembali ke bumi adalah sekelompok remaja nakal yang mengganggu seorang pemuda lain. Astaga, sudah 20 tahun berlalu tapi semuanya masih sama saja. Suara aneh tiba-tiba terdengar di telinga Su Xiao. Bersamaan dengan munculnya orang asing yang membuatnya terkejut. Secara naluriah ia mundur beberapa langkah ke kiri menjauh dari pemuda asing yang tiba-tiba muncul. Namun orang tersebut terus mendekat dengan tatapan penuh semangat. Sambil mengamatinya dari kepala hingga kaki. Siong, seragam sekolahnya masih sama persis ya. Dari mana datangnya pengemis bau ini? Su Xiao benar-benar terkejut dengan penampilan orang itu. "Hah? Pengemis? Anak ingusan seperti kau berani-beraninya berbicara begitu kepada kakak kelas?" Pemuda itu mengernyit menjawab sementara sosok yang tampil aneh berambut acak-acakan dan muncul tiba-tiba itu tak lain adalah Yuzhen, tokoh utama kita. Melihat sikapnya, para remaja nakal itu menghentikan tindakan mereka sejenak. Yuzhen semula hendak menegur mereka agar menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik, bukan dengan perkelahian. Namun jelas Su Xiao tidak akan mendengarkannya, bahkan meski ia mengaku sebagai kakak kelas. Sikapnya tetap sombong dan tidak sopan seperti semula. "Hei, kau ini kakak kelas atau adik kelas? Tak ada yang peduli di sini. Jangan ikut campur, cepat pergi. Dengan penampilan kumal begini kau berani ikut campur urusan kami, mau merasakan bagaimana rasanya dipukuli adik kelas." Yuzhen terdiam beberapa saat terkejut. Ia bergumam, apakah anak-anak sekarang memang tidak punya sopan santun? Cara Su Xiao berbicara kepada kakak kelas yang 20 tahun lebih tua darinya benar-benar kasar. Sementara bocah itu sama sekali tidak tahu siapa yang dihadapinya. Ia terus mendorong dada Yuzhen dengan tinjunya mengusirnya agar pergi, kalau tidak akan dipukuli hingga terkapar seperti Zemin. "Adik kecil, jika kau terus bersikap kasar, aku akan membuatmu kehilangan kekuatan." Yuzhen akhirnya tidak tahan lagi dan tiba-tiba menangkap lengan Su Xiao yang tidak tenang. Reaksi pertama pemuda itu adalah melepaskan diri lalu menyiapkan tinju untuk diarahkan ke wajahnya. Namun Su Xiao meleset karena Yuzhen sama sekali tidak berusaha menghindar. Ia menghilang dari pandangan lawannya dengan cara yang aneh lalu muncul kembali beberapa meter di belakangnya. "Selagi aku masih bisa diajak bicara baik-baik, sebaiknya kau tahu batasmu. Seharusnya kau menghormati sesepuh sepertiku seperti dewa. Tapi orang macam kau ini barangkali harus dihajar dulu baru sadar ya." Su Hyok merasa sangat canggung, tak mengerti mengapa Yujin bisa begitu lincah menghindari pukulannya. Namun saat ia masih kebingungan mencari jawaban, Yujin sudah mengangkat tinggi-tinggi lengannya sambil bergumam pelan dengan bahasa yang tak seorang pun mengerti, seolah sedang mengucapkan mantra. Setelah mantra selesai, Yujin mengetukkan jarinya dengan ringan. Para preman itu menatap gerakannya dengan tegang sampai-sampai ludah pun tertelan. Tapi setelah jarinya diketuk 1 detik, 2 detik, 3 detik berlalu tak terjadi apa-apa. Maka para siswa itu mulai mengubah pandangan, mereka menganggap Yujin gila. "Kenapa mantraku tak mempan?" Ia bergumam dalam hati. Su Hyok menghela napas panjang, amarahnya semakin memuncak. Hari ini benar-benar sial si kutu buku itu. Masih saja bertingkah seolah tak terkalahkan. Sekarang malah muncul orang seperti gelandangan ini bertingkah layaknya orang dungu. Su Hyok berkata pelan, tapi kata dungu tetap terdengar oleh Yujin membuatnya kesal. Beberapa saat kemudian ia menghela napas. Rupanya mantra tak bisa membantuku." Lalu Yujin kembali mengulurkan tangan hanya beberapa senti dari wajah Su Hyok. Lalu mengetuknya dengan tiba-tiba. Ketukan itu menghasilkan tenaga yang tak terduga, mendorong Su Hyok ke belakang dengan keras. Semua yang hadir terpana. Tak ada yang percaya apa yang baru saja terjadi. Yujin hanya dengan satu ketukan jari mampu menjatuhkan Su Hyok yang tinggi besar. Kemudian ia menoleh ke arah anak buah yang tersisa tersenyum. Taekmin akhirnya mengembuskan napas lega, ia menatap Yujin dengan penuh kekaguman. Karena seumur hidupnya belum pernah melihat orang sehebat itu. Meski anak buah Su Hyok itu hanya preman sekolah menengah, tapi mereka juga bukan orang sembarangan dalam berkelahi. Yujin masih larut dalam kepuasan setelah menghajar para anak manja itu. Sama sekali tak menyadari tatapan Taekmin. Hingga ia berdiri dan menghampiri Yujin. Untuk mengucapkan terima kasih barulah Yujin bereaksi. Tidak usah berterima kasih, omong-omong hari ini tanggal berapa?" Taekmin sedikit bingung dengan pertanyaan itu. Melihat itu Yujin mengulangi pertanyaannya. "Tanggal berapa hari ini tepatnya?" Jawaban yang ia dapat adalah 10 September 2021. Baru saja Taekmin selesai menjawab, Yujin membuka mulut lebar-lebar lalu kembali berbicara sendiri. "Saya dipanggil pada tahun 2016, sudah 20 tahun berlalu, sekarang seharusnya tahun 2036 bukan? Apa yang terjadi? Tapi bukankah ini malah lebih menarik?" Zemin sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan Yujin, namun
Ia juga tidak berniat menjelaskannya. Setelah menggaruk-garuk kepalanya cukup lama, Eugene pun pergi, tapi sebelum itu ia sempat berpesan kepada Zemin. Jangan sembarangan berkeliaran, nanti kau ditangkap pasukan lokal lagi. Sementara itu Zemin terus menatap punggung Eugene yang aneh itu. Dalam hatinya bertanya-tanya siapa sebenarnya orang ini. Setelah berjalan beberapa langkah, Eugene kembali mengangkat tangan ke arah langit sambil mengucapkan mantra teleportasi. Tentu saja tidak ada hasilnya. Zemin mengamatinya dengan saksama dan menyimpulkan tingkat kegilaan Eugene. Jelas tidak mungkin berasal dari siswa yang tinggal kelas. Baru saja ia menyebut Eugene gila, tiba-tiba Eugene berbalik membuat Zemin terkejut setengah mati. Melihat Eugene berjalan ke arahnya, Zemin semakin panik. Tapi Eugene hanya bertanya, "Hei teman, siapa namamu?" Meskipun agak gugup, Zemin tetap menjawab dengan jujur, "Namaku Zemin." "Baiklah Zemin," suara Eugene tiba-tiba berubah sangat serius. "Apakah kau sadar? Sepertinya aku kembali terlalu terburu-buru sekarang. Sihirku sama sekali tidak bisa digunakan." Semakin Zemin mendengar ucapan Eugene, wajahnya semakin pucat, padahal baru saja ia dipukuli oleh anak-anak dari kelompok Shihuao, ia tidak seseram ini. Namun sekarang Zemin benar-benar ketakutan karena tidak mengerti bagaimana ia bisa terlibat dengan orang Sinting yang kabur ini. Eugene sama sekali tidak memperhatikan wajah murung Zemin, ia terus saja bercerita bahwa dirinya sebenarnya dipanggil ke planet lain. Tapi tiba-tiba ia dikirim kembali ke bumi karena alasan pribadi yang tidak bisa diungkapkan. Selain itu, tampaknya dalam proses pengiriman sistem pengelolaan energi mengalami sedikit masalah. Kalau saja sistemnya berfungsi normal, kau pasti sudah dikirim ke depan rumahku sekarang. Semakin Zemin mendengar, kepalanya semakin pusing di satu sisi karena kelebihan informasi. Di sisi lain tentu saja karena ia sama sekali tidak percaya omongan itu. Untuk menghentikan ocehan Eugene yang tidak masuk akal, akhirnya Zemin mengeluarkan dompetnya dan memberinya uang sebesar 2.000 Korea. Ternyata anak kutu buku ini benar-benar baik hati terhadap orang gila. Setelah memberikan Eugene uang sebesar 5.000 won, ia bahkan memberikan nomor teleponnya agar bisa dihubungi. Setelah pergi, Eugene terus memuji Zemin sebagai anak yang baik hati. Ia sedang berjalan kembali ke tempat tinggalnya. Di perjalanan, Eugene terus bersyukur dalam hati bahwa di bumi baru berlalu 5 tahun. Mereka seharusnya masih mengenaliku. Namun saat melewati stasiun kereta bawah tanah, Eugene tiba-tiba melihat pasukan bersenjata lengkap muncul di sana. Karena sifatnya yang penasaran, ia segera memanggil 2 siswi di sekitarnya untuk bertanya, mengapa para prajurit itu berjaga di pintu masuk? Apakah terjadi kecelakaan atau insiden? Kedua siswi itu saling berpandangan, tatapan mereka penuh kebingungan. Kemudian tertawa kecil secara bersamaan. "Ah, bukankah wajar jika ada prajurit yang berjaga di pintu penjara? Haha, kau baru datang dari Korea Utara ya?" Setelah itu kedua gadis itu terus tertawa sambil pergi meninggalkan Eugene yang tertegun. Ia tidak mengerti apa yang mereka maksud, tetapi bagaimanapun, yang terpenting adalah pulang dulu. Eugene memutuskan tidak berjalan kaki dan memilih naik kereta bawah tanah. Ia melihat pintu masuk stasiun kereta lain tanpa penjagaan lalu mendekatinya. Namun pintu peron terkunci rapat dengan gerbang besi. Eugene merasa sangat bingung. Ada apa ini? Mengapa dikunci? Apakah benar-benar terjadi sesuatu di sini? Ia mempertajam inderanya dan menoleh ke sekeliling, tiba-tiba melihat seikat kunci di ambang jendela pos penjaga. Sedangkan ruangan itu kosong. Eugene mengambil kunci itu dan membuka pintu sendiri. Setelah masuk barulah ia menyadari tempat itu sepertinya sudah tidak beroperasi. Seharusnya aku tidak masuk. Eugene menghela napas. Tetapi saat ia berbalik hendak pergi, tiba-tiba muncul sebuah jendela status di depannya. Tertulis, peringatan Anda telah memasuki penjara bawah tanah, pintu keluar 1 stasiun Gwacheon. Kejadian mendadak ini membuat Eugene terkejut. Jadi perkataan kedua siswi tadi tentang penjara itu benar adanya. Baru saja ia mengucapkannya, peringatan di jendela status berubah. Kali ini tertulis penjara bawah tanah ini telah selesai dibangun, monster biasa akan muncul kembali. Eugene merasa kepalanya sedikit sakit. Ia tidak pernah menyangka akan ada monster di bawah stasiun kereta. Baru 5 tahun berlalu. Apa yang sebenarnya terjadi di bumi ini? Saat itu Eugene hanya ingin segera pergi dari tempat itu. Namun kunci tersebut kini tidak bisa dibuka dengan cara biasa. Saat Eugene menyentuhnya muncul lagi pemberitahuan baru. Yang berbunyi, Anda belum memiliki batu kembali. Astaga, tidak heran pintu ini terkunci. Barulah saat itu Eugene menyadari bahwa ia telah terperangkap. Kalau begini sepertinya aku harus menemukan batu kembali. Jika ingin keluar dari penjara bawah tanah ini. Eugene menoleh ke arah peron yang sunyi senyap. Hawa dingin menyergapnya membuatnya menggigil. Entah hayalan atau bukan, Eugene merasa monster benar-benar akan muncul dari tempat ini. Tepat saat ia berpikir demikian, terdengar langkah kaki dari kejauhan. Bulu kuduk Eugene langsung berdiri. Karena ia tahu ada sesuatu yang mendekat. Tiba-tiba terdengar raungan dahsyat yang berasal dari belakang Eugene. Ia diserang secara tiba-tiba dari belakang. Untungnya Eugene sigap dan bereaksi cepat, segera menghindar ke samping untuk menghindari serangan lawan. Setelah lolos dari bahaya, barulah Eugene sempat melihat wujud penyerangnya. Itu adalah makhluk menyerupai anjing berwarna merah menyala. Berwajah mengerikan bagaikan anjing iblis. Secara naluriah Eugene mengangkat tangan ke depan dan mengucapkan mantra, namun baru teringat bahwa karena kerusakan ia sementara tidak dapat menggunakan sihir.
Saat itu juga anjing iblis itu kembali menerjangnya dengan taring berliur yang siap mencabik. Jika tergigit akibatnya tak terbayangkan karena tak bisa menyerang Eugene, hanya bisa terus menghindar. Kali ini jarak di antara mereka semakin dekat dalam jarak sedekat itu. Eugene baru menyadari bahwa makhluk itu adalah seekor delabit ras. Yang seharusnya hanya ada di Anver namun kini muncul di sini. Ia tidak tahu penyebabnya, tapi saat ini juga bukan waktu untuk memikirkannya. Karena ia tak bisa terus-menerus menghindar seperti ini. Eugene harus membalas. Saat itulah ia melihat sebatang besi di tanah dan segera mengambilnya. Dengan senjata di tangan, kepercayaan diri Eugene langsung meningkat. Pertama selesaikan masalah di depan mata, baru pikirkan hal lain. Maka ketika delabit itu kembali menerjang Eugene, menusukkan besi tajam itu menembus lehernya. Hanya dengan satu serangan pertarungan pun berakhir. Eugene tersenyum kemenangan seperti saat ia mengalahkan kelompok Su-11U hanya dengan satu serangan dahsyat. Hei, meski tak bisa pakai sihir delabit sepertimu, tetap bukan tandinganku. Ia mengira semuanya sudah berakhir namun tak disangka. Eugene kembali mendengar suara langkah kaki yang lebih banyak. 4 atau 5 ekor delabit muncul. Rupanya mereka hendak menyerangnya secara beramai-ramai. Namun Eugene sama sekali tidak terlihat gugup. Dengan besi di tangan, ia segera melumpuhkan seluruh delabit itu. Eugene berharap di penjara bawah tanah ini hanya ada monster kecil seperti ini. Jika muncul makhluk yang lebih kuat, nyawanya bisa terancam. Baru saja menghabisi gerombolan delabit, Eugene mendapat pemberitahuan bahwa ia naik tingkat. Setelah itu ia dapat melihat panel atributnya. Saat ini Eugene berada di tingkat 1, belum tercatat dalam peringkat dunia persilatan, dan berprofesi sebagai ahli sihir kematian. Atribut dasarnya meliputi kekuatan 15 poin, daya tahan 13 poin, nyawa 17 poin, kecerdasan 15 poin, sihir stamina, dan daya pemulihan. Nilai kerusakan dan kendali saat ini masih 0 poin dengan sisa poin yang belum dialokasikan sebanyak 99 poin. Ia memiliki 2 keterampilan penggabungan panggilan tingkat 1 dan penggunaan perpustakaan prestasi tingkat 1. Barulah saat itu Eugene menyadari mengapa ia tak bisa menggunakan sihir setelah dipanggil kembali ke bumi. Ternyata bukan kekuatanmu yang tiba-tiba menghilang, melainkan kau telah kembali ke tingkat 1 menjadi makhluk mati yang baru. Meski hal ini agak sulit diterima, Yuzhen adalah orang yang selalu memandang ke depan sehingga ia tak butuh waktu lama untuk menyesuaikan diri. Dalam situasi monster menyerbu Soul seperti sekarang, kekuatanmu yang bertambah jelas tidak berlebihan. Yuzhen mulai mempelajari panel informasinya dengan lebih teliti. Profesinya adalah ahli sihir kematian dengan tambahan keterangan warisan. 2 kemampuannya juga ditandai sebagai kemampuan warisan. Yuzhen merasa sedikit bingung. Konsep seperti warisan kotak sintesis dan pustaka prestasi sama sekali tidak ia pahami. Lalu Yuzhen mulai menekan salah satu kemampuannya. Pertama adalah panggil kotak sintesis dan sebuah antarmuka baru langsung muncul. Ternyata fungsi kemampuan ini adalah menggabungkan berbagai bahan menjadi benda baru atau menempatkan benda ke dalamnya untuk mengekstrak komponen utamanya. Yuzhen kemudian menekan kemampuan gunakan pustaka prestasi. Di dalamnya terdapat 3 subkategori buku kemampuan perlengkapan dan barang habis pakai. Setiap barang memiliki harga yang tertera. Hal semacam ini belum pernah ada di Anven sehingga Yuzhen merasa sangat penasaran. Sepertinya ia bisa membeli barang-barang tersebut dengan poin yang dimilikinya layaknya berbelanja daring. Setelah mempelajarinya dengan saksama, Yuzhen menyimpulkan bahwa saat ini ia membutuhkan beberapa kemampuan. Tujuan utamanya adalah menemukan batu kepulangan untuk meninggalkan tempat ini sehingga ia memerlukan kemampuan pencarian. Selama proses pencarian, jika bertemu monster mungkin ia juga membutuhkan kemampuan pelacakan dan panggil prajurit tulang. Masalahnya setiap kemampuan membutuhkan 10 poin prestasi. Sementara Yuzhen hanyalah seorang pemula, betapapun ia berusaha poin prestasi tetap akan kurang. Karena itu ia hanya bisa mulai dengan menyesuaikan atributnya. Dengan memiliki 99 poin atribut bebas yang belum digunakan, Yuzhen mengalokasikannya ke semua atributnya. Setelah pertimbangan matang, semua atributnya meningkat dan poin atribut bebasnya pun habis. Yuzhen tak sabar ingin menguji kekuatan barunya. Ia menggenggam tongkat besinya erat-erat dan mencoba mengayunkannya beberapa kali. Perasaannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Cukup memuaskan. Meski belum mampu membeli buku kemampuan ini, seharusnya cukup untuk menghadapi monster di penjara bawah tanah. Dengan tujuan yang jelas, Yuzhen memulai petualangan penaklukan penjara bawah tanah pertamanya setelah dipanggil kembali ke bumi. Saat ini ia memiliki 5 poin prestasi. Untuk menemukan batu kepulangan, ia membutuhkan kemampuan pencarian senilai 10 poin. Agar bisa mengumpulkan poin tersebut, Yuzhen setidaknya harus mengalahkan 5 ekor rabit petir. Maka daripada menunggu mereka datang, Yuzhen memutuskan untuk berburu secara aktif. Tak lama kemudian sasaran pun muncul. Dengan tekad kuat untuk segera keluar dari penjara terkutuk ini, ia menyerang tanpa ampun. Setelah pertempuran yang melelahkan, Yuzhen akhirnya naik ke tingkat 3. Yang paling membuatnya pusing tetaplah para rabit petir itu. Hei, mereka terus berdatangan tak terhitung jumlahnya. Eugene juga tak ingat berapa banyak yang baru saja ia kalahkan. Yang ia tahu, ia sudah mengumpulkan cukup uang untuk mengaktifkan keterampilan pencarian dan pelacakan. Maka Eugene segera menggunakannya untuk mencari batu pulang, namun tampaknya keberuntungan belum berpihak padanya karena tak ada satupun di sekitarnya. Hal ini memaksanya untuk terus turun, namun saat berdiri di mulut tangga, ia segera menyadari ada banyak sekali rabit petir di bawah. Meski mereka tidak terlalu kuat jumlahnya, sangat banyak sehingga Eugene merasa khawatir. Ia tidak yakin apakah bisa menghadapi gerombolan rabit petir itu sendirian tanpa masalah.
Setelah mempertimbangkan dengan matang, Eugene memutuskan untuk tidak mengambil risiko. Karena bertarung sendirian sama sekali tidak cocok untuknya. Maka Eugene memutuskan untuk membeli satu keterampilan lagi seperti yang sebelumnya ia incar, memanggil pasukan kerangka. Efeknya adalah memanggil satu prajurit kerangka dengan menggunakan inti makhluk yang memiliki 5 poin. Kekuatan 8 poin daya tahan dan 5 poin nyawa. Memanggil satu prajurit kerangka membutuhkan 1 poin sihir dan 1 poin kendali. Setelah mempelajari keterampilan baru, Eugene menambahkan poin atribut bebasnya. Pada sihir dan kendali masing-masing ditambah 10 poin. Selanjutnya tibalah momen yang paling dinanti-nantikan oleh semua ahli sihir kematian. Memanggil pelayan mereka kembali dari alam baka. Di bawah panggilannya sepasukan prajurit kerangka muncul, meski hanya prajurit kerangka tingkat rendah, namun tampaknya cukup untuk menghadapi perburuan kali ini. Maka pasukan prajurit kerangka yang dipanggil Eugene menyerbu gerombolan rabit petir itu. Sebenarnya ia sangat paham bahwa dengan atribut mereka saat ini, mereka tidak jauh lebih kuat daripada makhluk-makhluk itu. Namun yang dibutuhkan Eugene adalah prajurit kerangka yang menggunakan tubuhnya untuk menahan kecepatan berbahaya dari rabit petir. Saat mereka menunjukkan celah, ia hanya perlu menyerang sementara inti rabit petir digunakan sebagai persembahan untuk memanggil lebih banyak prajurit kerangka. Dengan demikian pertempuran ini sepenuhnya berada dalam kendali Eugene dan kemenangannya hanyalah masalah waktu. Eugene semakin bersemangat bertarung, pedang besinya sudah penuh dengan cairan tubuh rabit petir. Entah sudah berapa lama gerombolan rabit petir telah dimusnahkan. Kali ini saat menggunakan keterampilan pencarian, Eugene akhirnya melihat cahaya batu pulang yang bisa membawanya pulang. Baru saat itu petugas keamanan stasiun muncul di posisinya yang seharusnya. Kemudian ia panik saat menyadari rantai besi yang mengunci pintu stasiun telah dirusak. Apa yang terjadi? Apakah ada warga yang masuk ke sini? Gawat, aku celaka. Ia terus menggaruk-garuk kepala menyesali dirinya yang meninggalkan pos tanpa izin. Lalu ia segera mengeluarkan ponsel untuk menghubungi tim penyelamat. Namun baru saja nomor ditekan, cahaya portal kembali muncul. Dan Eugene muncul dengan selamat di hadapannya. Petugas keamanan stasiun melihatnya dalam keadaan baik-baik saja, hampir melompat kegirangan. Ia segera bertanya, apakah kau seorang yang terbangun? Dalam perkembangan lain, seorang bernama Unse cukup dengan melihatnya orang tahu ia seorang pekerja keras. Muncul dengan membawa ransel penuh batu darah. Ia tak dapat menahan senyum puas lalu bergumam pelan. Kali ini benar-benar untung besar persetan dengan perkumpulan sialan itu. Untuk mendapatkan barang-barang ini bahkan ada di antara kami yang mempertaruhkan nyawa. Tapi mereka hanya perlu berkeliling sebentar lalu menerima bayaran besar. Bukankah ini sangat tidak adil? Hanya orang bodoh yang menyerahkan barang ini ke pusat pembelian. Di pasar gelap harganya bisa 1000 kali lipat dari yang mereka tawarkan. Namun rencana Wenze tidak berjalan sesuai harapan saat ia larut dalam kegembiraan akan segera mengambil celah hukum untuk meraup untung besar. Tiba-tiba terdengar suara perempuan yang tajam dari belakang. Tikus kotor macam kau, berapa banyak yang kau curi? Wenze terkejut dan menoleh melihat di kegelapan gang. Seorang sosok cantik yang memancarkan aura api mulai tampak jelas. Saat senja tiba, sosok memesona yang membara itu perlahan muncul. Orang yang datang untuk mengirim Wenze ke akhir hayatnya karena ia berani mencuri batu darah dari penjara perkumpulan walang. Melihat Xuan 11 muncul, Wenze langsung tegang. Sudah cukup sial tertangkap basah, mengapa pula harus wanita menakutkan ini yang menangkapnya? Namun ranselnya berisi sejumlah besar uang membuat Wenze enggan menyerah begitu saja. Dalam situasi ini melarikan diri adalah pilihan terbaik. Ia pun mulai mencari kesempatan untuk kabur, pertama-tama dengan menyerang Xuan 11 secara tiba-tiba. Meski tahu serangannya tak akan melukainya, Wenze hanya ingin memanfaatkan kesempatan saat ia menghindar untuk melarikan diri. Namun baru saja ia berbalik dan belum sempat melangkah 3 kali. Wajah wanita itu yang dingin bagai es sudah berada di hadapannya. Pergilah dan nikmati di alam baka itulah. Ucapan terakhir yang didengar Wenze sebelum pedang Li Xuan 11 menebasnya. Ia roboh tubuhnya penuh luka sementara Xuan 11 bertindak cepat dan tepat. Bahkan tak setetes darah pun menempel padanya. Setelah menyita ransel Wenze yang penuh batu darah, Xuan 11 kembali menerima pesan yang menyatakan bahwa lawannya tak mengeluarkan darah sama sekali. Isi laporan menyebutkan adanya gerbang teleportasi tak terdaftar. Dan memintanya untuk memeriksa lokasi. Wajahnya langsung berubah muram. Tikus macam apalagi yang berani seenaknya. Permintaan untuk langsung memeriksa wajahnya langsung berubah sangat muram. Betapa seriusnya tindakan yang baru saja ia lakukan, sementara ia hanya memikirkan naik angkutan umum mana untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, Yuzhen masih terus berpikir. Tidak dapat dipungkiri, sejak penjara dan makhluk-makhluk itu muncul, tempat ini sudah bukan lagi bumi yang kukenal. Apakah planet ini perlahan-lahan berubah menjadi seperti Anfeng yang kukenal? Yuzhen tidak tahu apa yang terjadi selama 5 tahun terakhir kini. Satu-satunya yang ia pedulikan adalah apakah keluarganya baik-baik saja. Mengikuti rute dalam ingatannya, Yuzhen pulang, namun masalah mulai muncul. Saat kau yakin telah menemukan lokasi yang tepat, rumahmu sendiri justru lenyap tak berbekas. Hilang digantikan oleh sebuah gedung perusahaan yang megah. Apakah keluargaku sudah pindah ke tempat lain? Eugene bergumam lalu menghela napas. Karena hari sudah larut, ia memutuskan untuk melanjutkan pencarian keluarganya esok hari. Lagi pula seharian ini Eugene belum makan apa-apa, perutnya sudah keroncongan. Cara tercepat adalah membeli makanan di toko swalayan meski hanya nasi kepal.
Dan mie instan itu sudah cukup membuat Eugene merasa puas. Setelah urusan makan selesai, kini saatnya memikirkan tempat tidur. Ia enggan pergi ke pemandian umum tapi tidak punya cukup uang untuk menginap di warnet. Apakah harus tidur di stasiun? Eugene bergumam namun segera mengurungkan niatnya karena kini tempat itu dipenuhi makhluk-makhluk aneh. Saat Eugene mengeluh panjang pendek di luar toko swalayan, ada orang lain yang juga sedang pusing yaitu Jamyong. Karena pagi tadi memberikan 5.000 won kepada Eugene, pemuda itu bahkan tak punya uang untuk makan malam, terpaksa hanya makan mie instan di sini. Ternyata keduanya bertemu lagi. Eugene seolah mendapat penyelamat. Sedangkan Jamyong tampak sama sekali tidak senang. Wah, aku baru saja mau menghubungimu, benar-benar ada ikatan batinnya. Sudah kuduga, berarti malam ini tak perlu menderita. Di luar, Eugene langsung menarik Jamyong dengan gembira. Apa yang kau inginkan dariku? Eugene tidak menjawab, malah bertanya apakah orang tua Jamyong ada di rumah. Hal itu membuat pemuda itu semakin waspada. Untuk apa kau bertanya begitu? Karena ada beberapa hal yang perlu kubicarakan dengan mereka. Orang tuaku sudah meninggal, jawab Jamyong. Ucapan itu langsung membuat Eugene diliputi perasaan campur aduk. Ia merasa kasihan pada pemuda itu, tapi di sisi lain merasa telah menemukan tempat bersandar. Berarti kau tinggal sendirian? Jamyong mengangguk. Seolah menunggu anggukan itu, Eugene langsung mendekat. Ia meminta Jamyong membawanya pulang, tentu dengan janji akan membayar sewa. Meski ia sendiri tak tahu dari mana uang itu akan didapat. Untuk sementara Eugene menyerahkan 300 won sisa belanjaannya ke tangan Jamyong. Jamyong langsung tahu uang itu adalah uang yang diambil Eugene dari dirinya pagi tadi. Melihat lawannya ragu, Eugene terpaksa menggunakan ancaman kekerasan. Akhirnya ia berhasil menumpang makan dan tidur di rumah Jamyong. Akhirnya ia berhasil menginap di rumah Jamyong. Ia menemukan wali kelasnya, Guru Minjun. Begitu melihat Eugene, Guru Minjun langsung mengenalinya namun terkejut karena ia masih hidup. 5 tahun setelah menghilang, semua orang mengira Eugene sudah tiada. Haha, aku baru saja pergi ke alam baka dan kembali. Ia menjawab dengan setengah bercanda setengah serius. Tapi Pak Guru, saya sedang mengalami sedikit masalah yang tidak bisa saya ceritakan. Bolehkah saya melihat berkas siswa? Sementara itu di kelas Zemin, gerombolan preman yang dipimpin Siuhe menatapnya dengan sorot mata penuh dendam. Jelas kemarin mereka sudah ditegur oleh Eugene, tapi mereka masih belum sadar dan memutuskan untuk melampiaskan kemarahan itu kepada Zemin hari ini. Saat seorang siswi sedang asyik mengobrol dengannya, Siuhe dengan kasar mendorong gadis itu. Lalu ia merangkul bahu Zemin dan menariknya mendekat. Hei bocah sialan, kemarin kau jatuh tertelungkup ya, untung saja ada orang iseng yang tiba-tiba muncul dan menyelamatkanmu. Tapi Zemin, kita lanjutkan urusan yang kemarin belum selesai. Bagaimana? Saya tidak mengerti maksudmu, jangan cari masalah di kelas. Zemin menjawab dengan dingin. Sikap acuh tak acuh itu di mata Siuhe justru terlihat sebagai kesombongan, membuatnya semakin murka. Meskipun berada di lingkungan sekolah, Siuhe tanpa ragu-ragu menarik rambut Zemin dengan kasar dan mulai menghujatnya dengan kata-kata kotor. Kau masih belum kapok, dasar anak kurang ajar. Jika tidak ada yang menghentikan anak itu, pasti akan dipukuli. Namun saat itu juga terdengar suara yang sudah tidak asing lagi, membuat gerombolan Siuhe merinding ketakutan. Berhenti, siapa yang berani masuk? Aku datang tepat waktu kan? Begitu melihatnya, Siuhe langsung gemetar karena ia tak bisa melupakan sosok yang kemarin berbicara seenaknya tapi berhasil membuatnya babak belur. Kalian semua ikut aku keluar. Eugene tersenyum dengan ekspresi yang sangat menakutkan. Tahu bahwa mereka tidak punya pilihan, gerombolan Siuhe terpaksa mengikutinya ke atap gedung. Zemin pun ikut, begitu juga beberapa siswa lain yang penasaran ingin melihat keributan. Mereka tidak tahu siapa Eugene, hanya tahu bahwa ia adalah kakak kelas yang pernah bersekolah di sana. Dan mereka menganggapnya gila karena berani menantang gerombolan Siuhe. Hari ini Eugene bahkan memberi kesempatan kepada gerombolan itu untuk menyerang duluan. Tapi mereka tetap saja tidak mampu mengalahkannya. Melihat gerakan mereka yang ceroboh, Eugene hanya bisa menghela napas. Memang benar, baik di Anfen maupun di bumi. Orang seperti ini ada di mana-mana. Ia merujuk pada orang-orang yang hanya mengandalkan kekuatan fisik, lalu seenaknya menindas dan berbuat semaunya. Sikap Siuhe yang sombong dan suka pamer kekuatan itu mengingatkan Eugene pada seseorang. Kasis dari perkumpulan Anfen, seorang pembunuh kejam. Orang yang menjual jiwanya kepada iblis. Ia mengincar wilayah kekuasaan Eugene dan menghasut perkumpulan untuk mendukungnya. Sambil memikirkan kasih tangan dan kaki, Eugene tetap lincah menghindar. Yang penting ia menghindar dengan mudah, sementara Siuhe berusaha sekuat tenaga, tapi tak mampu menyentuh ujung bajunya sekalipun. Hal itu membuatnya marah setengah mati. Akhirnya ia memutuskan untuk tidak melawan sendirian, melainkan memanggil semua anak buahnya untuk menyerang Eugene bersama-sama. Eugene sama sekali tidak terkejut dan satu-satunya cara menghadapinya adalah menghadapi orang seperti mereka. Caranya adalah dengan membuat mereka membayar 10 kali lipat menggunakan kekuatan yang benar-benar tak tertandingi untuk menghancurkan mereka seperti yang dilakukan Eugene terhadap kasus di Anfen. Kali ini ketika gerombolan preman itu menyerbu bersama-sama Eugene, akhirnya tidak lagi menghindar melainkan memilih untuk melawan. Seluruh proses itu berlangsung tanpa hambatan sedikit pun. Eugene hanya dengan serangan fisik saja sudah cukup untuk membuat gerombolan itu roboh hanya dalam satu jurus. Melihat anak buahnya satu persatu dijatuhkan oleh Eugene Suhyeo, mulai ketakutan kini hanya tinggal dirinya sendiri.
Meskipun hatinya diliputi rasa takut setelah dipancing oleh Eugene, Su Hyok tetap nekat menyerang tanpa berpikir panjang. Nasib orang yang tidak tahu diri ini tampaknya sudah jelas terlihat. Ia hanyalah sosok yang suka mengancam tanpa isi di mata Eugene tidak bernilai sama sekali. Dan akhirnya hanya akan berakhir dengan malu karena dihajar habis-habisan. Baru saja selesai menghadapi gerombolan preman itu, Eugene tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya sedang tergesa-gesa memasuki gerbang sekolah Midu. Meskipun jaraknya cukup jauh, ia tetap langsung mengenali bahwa itu adalah ibunya. Seolah keajaiban Eugene dan ibunya akhirnya bertemu kembali. Saat memeluk, ibunya merasakan tubuhnya yang gemetar karena tangis Eugene pun tak mampu menahan perasaannya. Keduanya berbincang banyak hal. Menurut ibu Eugene 5 tahun lalu, tak lama setelah ia menghilang, terjadi peristiwa meledaknya kota bawah tanah di seluruh dunia. Dalam sekejap semua stasiun di bumi berubah menjadi kota bawah tanah. Ayah Eugene juga terjebak dalam peristiwa itu saat sedang dalam perjalanan bekerja. Dan akhirnya meninggal dunia. Sementara itu ibu Eugene harus terus bertahan hidup demi melindungi adik perempuannya Suya. Namun usaha keluarga mereka memang sudah tidak berjalan baik. Sejak Suya jatuh sakit, sumber penghasilan keluarga benar-benar habis. Hingga kini ibu dan anak itu masih hidup dalam kesulitan. Setelah bertemu di sekolah, Eugene diajak pulang oleh ibunya. Ibunya masih harus menjemput Suya sehingga ia berpesan agar Eugene tetap di rumah. Setelah ibunya pergi, perasaan Eugene menjadi semakin campur aduk. Ia memandangi ruangan sempit yang bahkan tak cukup untuk seluruh anggota keluarga duduk bersama. Pada saat itu Eugene benar-benar merasakan beban berat yang dipikul ibunya seorang diri. Ia memperhatikan sebuah kotak besar yang diletakkan di sudut ruangan. Di dalamnya berisi barang-barang peninggalan ayahnya yang tak tega dibuang oleh ibunya. Eugene seolah mengerti mengapa ibunya tidak sampai hati membuangnya. Hal itu membuat hatinya terasa hancur. Tak lama kemudian ibunya pulang bersama adiknya yang masih kecil. Melihat wajah asing di depannya, Suya tampak sedikit gugup. Meskipun ibunya memperkenalkan bahwa itu adalah kakak keduanya, Suya tetap merasa ragu. Eugene menunduk setengah berlutut agar sejajar dengan adiknya. Lalu ia mengelus kepala adiknya dengan lembut. Suya sudah besar sekarang masih ingat kakak. Dulu kakak pernah mengganti popokmu waktu kamu masih di ayunan bayi. Pipi Suya sedikit memerah, ia menegakkan leher membantah bahwa dirinya sudah lama tidak mengompol. Setelah itu ibu mereka memberi waktu berdua kepada kedua anak itu untuk berbincang baik-baik. Sementara itu sang ibu pergi memasak. Inilah makan malam keluarga pertama yang dinikmati Eugene setelah bertahun-tahun mengembara. Malam itu ketiga orang itu berdesakan di kamar sempit. Sang ibu dan adiknya sudah tertidur tetapi Eugene masih sulit memejamkan mata. Ia teringat 20 tahun silam saat dirinya pertama kali terlempar ke planet Anfen. Sebuah tempat yang dibangun menyerupai dunia permainan simulasi. Kala itu Eugene berjuang mati-matian untuk bertahan hidup di antara makhluk buas, serta menolak menjadi bagian dari Anfen. Akhirnya Eugene menjadi ahli sihir kematian tingkat tertinggi namun belum sempat melihat hasil jerih payahnya. Ia langsung pulang ke planet asal tanpa keraguan setelah bertemu pengelola tersebut. Sebab Eugene ingin bertemu keluarganya lagi, hanya ingin merasakan kembali kebahagiaan sederhana itu. Namun seperti yang terlihat setelah kembali ke bumi, planet ini telah berubah sama sekali. Perubahan inilah yang menyebabkan ayah Eugene kehilangan nyawa dan keluarganya jatuh miskin. Hal ini memaksa Eugene menggantikan posisi ayahnya sebagai tulang punggung keluarga. Untuk itu ia harus mencari nafkah. Bagaimanapun ia telah bertahan hidup di planet Anfen dan mengalami hal yang lebih buruk dari ini. Oleh karena itu Eugene merasa keadaan saat ini belum terlalu parah. Setidaknya demi keluarganya ia pasti sanggup melakukannya. Keesokan paginya hal pertama yang dilakukan Eugene adalah membeli ponsel baru. Ia mulai mempelajari konsep yang disebut pengembara kesadaran. Seperti yang disebutkan penjaga stasiun kereta bawah tanah kemarin kepadanya. Karena mengira Eugene hanya warga biasa yang tak sengaja memasuki kota bawah tanah, penjaga itu ketakutan hingga nyaris mengompol. Tetapi setelah melihatnya baik-baik saja barulah ia lega. Namun penjaga itu heran mengapa Eugene masuk ke kota bawah tanah yang tak memiliki batu darah. Selanjutnya ia juga harus mengisi data di arsip. Ini membuka jalan bagi Eugene. Ia membutuhkan uang dan satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah menjadi pengembara kesadaran. Tanpa menunda ia mengirim pesan kepada ibunya bahwa ia akan tinggal bersama teman untuk persiapan ujian masuk. Teman yang dimaksud tentu saja adalah Zemin. Sebenarnya Eugene merasa sedikit bersalah karena harus merepotkan Zemin lagi. Namun tak ada pilihan lain, ia pun berjanji dalam hati untuk membalas kebaikan anak itu suatu hari nanti. Akan tetapi ketika ia menelepon nomor yang diberikan Zemin terdengar suara asing. Halo, saya Park Hye-soo dari lembaga konsultasi vokasi Yongjin. Eugene tertegun sejenak memastikan bahwa itu bukan Zemin. Barulah ia sadar telah ditipu oleh anak licik itu. Eugene adalah orang yang tak pernah melupakan dendam, tentu tak akan membiarkan hal ini begitu saja. Malam harinya Zemin pulang dari sekolah. Sebenarnya ia juga sedikit menyesal karena belum sempat berterima kasih atas bantuan Eugene tempo hari. Berkatmu gerombolan Shixiao tidak lagi menggangguku. Jika diperhatikan di mata Zemin, Eugene hanya terlihat sedikit kaku, bukan orang jahat. Karena itu ia memutuskan mencari kesempatan untuk berterima kasih kepada Eugene. Namun kesempatan itu datang lebih cepat dari yang dibayangkan Zemin saat membuka pintu rumah. Ia melihat Eugene duduk santai di rumahnya sambil memakan kelapa. Sobat, bagaimana kau bisa masuk? Zemin sampai merinding ketakutan. Hehe, aku lihat kau pernah menyebutkan sandi rumahmu.
Yujin menjawab dengan tenang. Ini masuk tanpa izin. Zemin berkata dengan wajah muram. Aku sudah meneleponmu untuk memberitahu tapi siapa yang mengangkat? Yujin dengan cerdik menyebut nomor yang pernah dikirimkan Zemin secara sembarangan. Membuatnya terkejut. Namun karena tamu sudah datang dan ikut makan minum, ia pun tidak mempermasalahkannya lagi. Selanjutnya Yujin langsung masuk ke pokok pembicaraan. Kau bilang pada Zemin bahwa kau adalah seorang yang terbangun meski belum terdaftar resmi. Itu sebenarnya masuk akal. Zemin akhirnya menemukan alasan yang masuk akal untuk menjelaskan mengapa Yujin begitu kuat. Hanya saja karena baru kembali ke bumi masih banyak hal yang belum jelas. Yujin terpaksa bertanya kepada Zemin. Ngomong-ngomong, apakah seorang yang terbangun bisa menghasilkan banyak uang? Tentu saja, jawab Zemin segera. Tapi itu tergantung pada kota bawah tanahnya. Maka guru Zemin mulai menjelaskan pengetahuan dasar kepada orang yang awam. Pelajaran pun dimulai. Menurutnya Yujin harus mendaftar ke perkumpulan sebagai seorang yang terbangun. Baru bisa mendapatkan izin untuk masuk dan keluar kota bawah tanah. Kemudian ia bisa bergabung dengan sebuah perkumpulan atau juga bisa bekerja untuk perkumpulan atau badan pengelola. Namun Yujin tidak suka diatur jadi. Ia bertanya apakah bisa membersihkan kota bawah tanah sendirian. Bisa saja, tapi itu terlalu berbahaya jadi. Lebih bijak jika bergabung dengan perkumpulan. Zemin menasihatinya dengan tulus. Tapi Yujin tetap tidak mendengarkan karena ia sudah mengetahui bahwa setiap perkumpulan mewajibkan ujian masuk. Itu buang-buang waktu padahal kau sekarang butuh uang sebanyak-banyaknya. Secepat mungkin. Setidaknya bergabunglah dengan satu regu kecil. Kota bawah tanah tidak bisa dianggap enteng. Zemin kembali panik lalu menyuruh Yujin mengunduh sebuah aplikasi ponsel. Melihat ponsel Yujin, Zemin tak tahan untuk mengomentari bahwa itu adalah barang antik warisan. Yujin membela diri dengan mengatakan itu adalah model terbaru di toko. Tak disangka Zemin langsung menyiramnya dengan air dingin mengatakan ponsel itu sudah keluaran 4 tahun lalu. Yujin terdiam teringat ekspresi penjual yang dulu mempromosikan dengan penuh semangat. Konon ini adalah ponsel terlaris mereka karena ketahanannya yang luar biasa sehingga banyak pengaktif yang menggunakannya. Ternyata itu hanyalah dalih untuk menghabiskan stok barang. Yujin segera bersumpah akan memberi pelajaran kepada karyawan itu. Saat ia masih memikirkan cara menghukum karyawan tersebut, Taekmin telah berhasil memasang aplikasi forum dunia bawah tanah untuknya. Mulai sekarang Yujin dapat mencari informasi tentang berbagai dunia bawah tanah dan langsung melakukan pemesanan. artinya aku hanya perlu membawa ponsel batu bata ini untuk menemukan dunia bawah tanah lalu menaklukkannya. Yujin kembali bertanya. Bukankah sudah kukatakan kau harus menentukan tingkat pengaktifmu dulu? Jika bertindak gegabah kau bisa kehilangan nyawa sia-sia. Taekmin bahkan bersumpah demi nyawanya untuk mencegah. Namun Yujin tampaknya tidak terlalu peduli. Setelah menjelajahi forum, ia menemukan informasi baru biaya masuk. Bahkan dunia bawah tanah tingkat rendah pun menghabiskan 10 ribuan milik Yujin. Artinya untuk mendapatkan uang dari dunia bawah tanah harus mengeluarkan uang dulu. Mendengar kabar itu wajah Yujin langsung pucat pasi. Taekmin, pinjamkan aku sedikit uang. Setelah ucapannya kini giliran Taekmin yang wajahnya memucat. Malam berlalu dan keesokan paginya Yujin datang ke badan pengelola pengaktif untuk mengikuti uji coba. Kemampuan pengendali arwahnya membuat semua orang di sana terkejut. Saat prajurit kerangka itu dipanggil dan matanya memerah. Udara di sekitar langsung terasa mencekam. Dari ruang pengamatan terdengar suara, ternyata kau pengendali arwah. Yujin menjawab dengan tenang, benar. Petugas penguji menyesuaikan kacamatanya sambil bergumam dalam hati. Aku sudah bertemu banyak pengaktif. Tapi baru kali ini melihat pengendali arwah secara langsung. Saat itu seekor goblin samar-samar muncul di ruang uji dan mengajukan permintaan. Kemampuan pemanggilan setiap orang dinilai berdasarkan kekuatan tempur makhluk yang dipanggil. Bisakah kau mencoba menyerang benda di depanmu? Yujin mendongak ke arah proyektor di atas. Ia sedikit terkejut dan bergumam hanya simulasi gambar. Yujin mengusap dagunya sambil menatap monster yang baru muncul lalu berkata menarik. Ia segera memberi perintah, majulah prajurit kerangka, tunjukkan kekuatanmu. Baru saja kata-kata itu diucapkan, prajurit kerangka langsung melesat menyerang sambil mengeluarkan jeritan. Berikutnya adegan beralih ke ruang tunggu pengaktif. Lalu berganti ke ruang tunggu pengaktif palsu. Yujin menerima kartu pengaktif dan menjawab singkat baik. Ia menatap kartu itu dengan heran, ini tingkat tinggi. Petugas menjawab ragu-ragu, tidak, sebenarnya ini tingkat rendah. Kekuatan tempur makhluk panggilanmu lebih rendah dari perkiraan kami. Tapi ini adalah kemampuan yang sangat istimewa, jadi perkumpulan besar mungkin akan memberimu kesempatan. Yujin menatap kartu di tangannya sambil berpikir, siapa peduli soal tingkat artinya. Saya bisa keluar masuk berbagai kota bawah tanah saja sudah cukup. Di atas tertulis semua informasinya, ID kebangkitan palsu, kode kebangkitan palsu. Bernama Ujin, kemampuan kebangkitan roh jahat tingkat F, tahap transisi berikutnya. Melalui gerbang nomor 7 di salah satu stasiun kereta bawah tanah. Selain itu ada pula informasi dari forum kota bawah tanah. Nama kota bawah tanah, gerbang nomor 7 stasiun super. Tingkat kesulitan 2 bintang, monster, klik untuk melihat. Yuzhen berdiri di sana sambil melihat ponselnya dan bergumam, kota bawah tanah ini sepertinya cocok untukku. Saat itu seseorang menghampirinya. Orang itu bertolak pinggang dan melanjutkan, kau datang sendirian mau bergabung dengan tim kami? Yuzhen terkejut dan menoleh.
Penambang berpengalaman tingkat AB Dusu memperkenalkan timnya. Tim kami sekarang beranggotakan 7 orang, masih ada satu tempat kosong. Ia langsung menolak, membuat lawan bicaranya sedikit heran. Sudahlah, aku lebih suka bekerja sendiri saudara. Dusu sedikit bingung, tunggu, kau mau menghamburkan biaya masuk begitu saja? Lagi pula jumlah batubara setiap orang dalam jangka waktu tertentu terbatas. Yu Zhen tanpa kebingungan penuh tanda tanya, suara Dusu terus terdengar. Sepertinya kau masih pemula. Ia mendekat dan bertanya, kau tingkat berapa? Ia mendekat dan bertanya, apa pangkatmu? Dusu masih belum menyerah membujuk, sepertinya kau belum banyak belajar. Bagaimana kalau bergabung dengan tim kami untuk mengumpulkan pengalaman, aku bisa melindungimu. Beberapa saat kemudian beberapa orang yang telah terbangun memasuki kota bawah tanah gerbang nomor 7 di bawah pengawasan pihak pengelola. Yu Zhen melihat mereka dan berpikir ternyata biaya masuk dibagi rata berdasarkan jumlah orang. Kalau aku masuk sendirian 1 jam harus membayar 800 ribuan, terlalu mahal. Ia teringat penjelasan Dusu saat itu. Maksimal hanya 8 orang yang boleh ikut dalam 1 kali masuk. Kalau ingin menjelajah sendiri kau harus membayar biaya masuk untuk 8 orang. Lagi pula untuk memaksimalkan penambangan batu darah berkualitas sebaiknya kau bergabung dengan tim. Yu Zhen hanya bisa menghela napas pasrah, aku belum punya pengalaman sama sekali. Ikut mereka mungkin lebih baik. Saat itu seorang pemuda mendekat dan berdiri di sampingnya dengan cemas bertanya, aku khawatir. Bagaimana menurutmu? Yu Zhen sedikit menenangkan seorang laki-laki sejati. Meski ada bahaya tidak boleh menunjukkan rasa takut. Ujin agak lega menjawab, aku ini laki-laki. Kau cukup percaya diri ya? Yu Zhen berpikir sepertinya dia juga orang yang diundang Dusu untuk bergabung. Katanya 2 bulan lalu dia terbangun lalu berhenti sekolah. Sekarang bekerja paruh waktu sebagai orang yang telah terbangun. Saat itu sebuah tim penjelajah kota bawah tanah keluar dengan luka-luka di sekujur tubuh. Seonggu melihat ke arah mereka dengan heran, mereka sepertinya terluka. Seseorang dalam tim berteriak, Hobgoblin elang muncul. Orang lain tidak percaya, mana mungkin. Dusu mencibir sinis, bukan hal yang mustahil. Mereka hanya membuang-buang tenaga saja. Ia berbalik dan menjelaskan kepada timnya kadang-kadang monster yang tidak terdaftar dalam daftar pun bisa muncul. Lagi pula Goblin Hawk hanyalah monster bintang 2, jadi selama kita berhati-hati, kita pasti bisa mengatasinya. Suara Dusu kembali terdengar di pintu masuk penjara, sekarang bersiaplah untuk berangkat. Selanjutnya pandangan beralih ke dalam lorong menuju kereta tampak berantakan. Saat itu juga sekelompok goblin berwajah menyeramkan muncul. Cheng Jiu mengaktifkan kemampuannya sambil berteriak bola api. Bola api itu tepat mengarah ke gerombolan monster di depan, meledak dan memancarkan cahaya terang. Tak lama kemudian Dusu melangkah maju sambil mengangkat tangan dan berseru serang. Baru saja kata-kata itu terucap, kobaran api langsung membakar mata mereka. Teriakan kesakitan yang memilukan pun terdengar. Anggota tim lainnya memanfaatkan kesempatan saat para goblin kehilangan penglihatan, menyerbu dan melancarkan serangan. Prajurit pedang menebas dengan sekali ayunan membelah tubuh monster menjadi 2. Sementara itu prajurit tulang milik Eugene menusuk salah satu goblin hingga tumbang. Di dekat pintu masuk menuju lantai 2 mereka saling memuji, Cheng Jiu, bola apimu cukup ampuh. Semua orang memandang prajurit tulang sambil berkata, prajurit tulang ini ternyata jauh lebih lincah daripada penampilannya. Tampaknya bahkan lebih kuat daripada tingkat F kalian. Eugene hanya tersenyum kecil dalam hati, berpikir rupanya poin yang kugunakan untuk meningkatkan keterampilan akhirnya membuahkan hasil yang sepadan. Sementara itu Dusu menusukkan belati ke tubuh monster. Ia mengeluarkan sebutir batu kristal, lalu si naga laut berkata, tidak heran penjara bintang 2. Kualitas kristal di sini sangat baik, batu sebesar ini setidaknya bernilai 200.000 jun. Ia melirik tingkat bintangnya sambil bertanya-tanya dalam hati, batu sekecil ini benarkah bernilai 200.000 jun? Tidak heran para ahli sihir berlomba-lomba masuk ke penjara ini. Biaya masuk 10.000 jun sama sekali tidak berarti. Dusu pun tersenyum penuh perhitungan, baru awal sudah mendapat hasil seperti ini. Sungguh menguntungkan. Ia menatap kantong batu spiritual di hadapannya. Hailong berpikir, gua tambang bintang 1 takkan pernah menandingi ini. Dusu membelalakan mata, bahkan matanya memerah dalam hati. Ia menilai gua tambang bintang 2 ini bagaikan tambang emas. Kemudian terdengar sorak semangat dari penjara bawah tanah. Aku akan segera tiba di dasar, mari kita berjuang sepenuh tenaga. Makhluk-makhluk itu tiba-tiba muncul di hadapan semua orang membuat seluruh regu berhenti mendadak. Mereka memiliki kulit hijau khas, namun kali ini disertai otot-otot yang menonjol. Seekor hobgoblin yang tinggi dan kuat muncul menggenggam sebuah tongkat sihir, semua berseru hobgoblin. Dusu mengulurkan tangan menghalangi semua orang dan menenangkan. Jangan khawatir, pertahankan formasi seperti biasa saja. Eugene memperhatikan dari samping dengan sedikit kebingungan lalu berkata, bukankah seharusnya kita lebih waspada? Mendengar itu ia menoleh ke arah Eugene dan tersenyum kecil. Aku sudah menghafal semua datanya, mereka terutama menyerang dengan sihir. Semua terdiam terus mengikuti perintah Dusu. Karena kemampuan Chongchun adalah menciptakan perisai, kita bisa menahan sihirnya. Lalu segera menjatuhkannya, kemenangan akan menjadi milik kita. Dalam hati ia tampak sedikit putus asa. Jika ketua sudah berkata begitu, kita hanya bisa menurut. Dari pihak makhluk itu, hobgoblin yang tinggi besar itu mengangkat tongkat sihirnya tinggi-tinggi dengan wajah muram. Dusu memberi perintah lantang. Baik, tahan serangannya. Seorang anggota maju dan mendirikan penghalang tipis di depan. Bola energi pada tongkat sihir melepaskan banyak petir gelombang energi.
menghantam penghalang dan tertahan lalu menyebar ke segala arah. Serangan itu berhasil diatasi untuk sementara semua tampak bersemangat. Kita berhasil serang sekarang. Dusu melancarkan serangan api tepat mengenai kedua mata hobgoblin yang besar itu. Prajurit pedang segera mengayunkan pedangnya namun tertahan oleh tongkat sihirnya. Di samping Chong Jiu memanggil dan melepaskan bola api. Eugene masih belum bertindak cemas memandang semua orang kelihatannya sangat berbahaya. Di antara berbagai makhluk yang ditemui Anfen, hobgoblin juga termasuk di dalamnya. Berbeda dengan goblin biasa, hobgoblin memiliki kecerdasan yang lebih tinggi. Bahkan mampu menggunakan sihir dengan mahir. Namun hal yang paling menakutkan dari hobgoblin bukanlah sihirnya. Setelah serangan api berakhir, makhluk raksasa itu mengangkat tangannya. Dalam sekejap segerombolan prajurit goblin bersenjata muncul. Sementara itu goblin-goblin lain juga keluar dari tempat persembunyian muncul dari bayang-bayang. Seseorang diregu memperingatkan makhluk-makhluk itu tanpa aneh. Salah satu goblin meletakkan anak panah di mulutnya dan melepaskannya. Leher Zhong Chun tertusuk jarum langsung menjerit kesakitan. Sakit sekali apa ini? Seluruh tubuhnya gemetar, ia berseru. Tubuhku orang di sebelah menoleh bingung ada apa-apa yang terjadi. Belum sempat mendapat jawaban sesuatu langsung menghantam kepala Zhong Chun. Setelah menyerang goblin itu segera berlari. Mencari tempat persembunyian pemanah menarik busurnya dan memaki bangsat. Eugene tetap waspada bergumam dalam hati seperti yang kuperkirakan hal paling mengerikan dari hobgoblin pemimpin adalah bukan tubuhnya yang kuat juga bukan sihirnya melainkan kemampuan memimpin mereka. Kemampuan ini berasal dari kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan suku goblin lainnya. Satu pasukan goblin yang sangat disiplin maju ke depan sementara ia diam-diam menilai kekuatan pasukannya sendiri. Mereka telah melakukan kesalahan dengan meremehkan kekuatan seorang pemimpin pasukan goblin hanya menilainya bintang 1. Barulah saat itu Tusu menyadari ada yang tidak beres. Ia berteriak memperingatkan semua orang cepat lari tinggalkan tempat ini. Semua orang segera berbalik dan melarikan diri. Jumlah monster yang sangat banyak membuat tak seorang pun berani menoleh ke belakang. Hanya Chong Su yang tetap berdiri sambil menggenggam bola api. Saat rekan-rekannya mundur ia memilih menyerang untuk menahan musuh. Goblin-goblin licik itu memanfaatkan benda-benda di penjara sebagai perlindungan. Mereka tersenyum dengan penuh kemenangan. Tusu berteriak memberi perintah jangan bertahan mundur. Chong Su bertanya dengan cemas bagaimana dengan Song Zhen. Melihat rekannya tergeletak Tusu membentak ia sudah tiada apakah kau buta. Ia terus berlari bersama yang lain sambil memerintahkan mundur. Pemimpin goblin itu menatap dengan mata berkilat tersenyum dengan aneh. Tongkat sihir di tangannya terus melepaskan petir. Dengan cepat ia melepaskan satu sambaran petir tepat ke arah orang-orang yang melarikan diri. Chong Su terkena serangan itu tubuhnya langsung lumpuh dan menjerit kesakitan. Tusu tetap berteriak mengingatkan anggota lainnya cepat lari. Chong Su terjatuh sementara bayangan rekan-rekannya semakin menjauh. Goblin-goblin itu mendekat sambil membawa senjata. Mereka kemudian membelah dua barisan untuk memberi jalan kepada pemimpin goblin. Eugene bersembunyi di samping sudut bibirnya sedikit terangkat tersenyum penuh perhitungan. Baru saat itu ia keluar mengambil senjata dari sistem lalu bergumam. Sudah lama aku tidak memburu goblin. Eugene memanggil prajurit kerangkanya lalu tersenyum sambil memberi perintah. Baiklah maju anak buahku. Sang pemimpin mengeluarkan jeritan menusuk sambil menunjuk ke arahnya. Eugene memusatkan pikiran menghadapi gerombolan goblin yang dipimpin oleh pemimpin goblin. Memang tidak mudah. Mengesampingkan pikiran lain ia segera melompat maju. Sambil berteriak serbu. Goblin-goblin itu pun bukan lawan yang lemah mereka serentak menyerang. Eugene melangkah dan melompat sebuah pikiran melintas di benaknya. Sementara prajurit kerangkaku menahan goblin-goblin itu. Ia melompat tinggi dan mendarat tepat di atas kepala pemimpin goblin membuatnya terkejut. Pemimpin itu segera mengangkat tongkat sihirnya petir kembali menyambar. Eugene menggigit bibir bertekad dalam hati aku harus mengalahkan pemimpin ini. Dalam sekejap senjatanya telah menembus kepala pemimpin goblin. Eugene tersenyum puas kau pikir aku akan menunggu kau mengumpulkan kekuatan lagi. Begitu kata-katanya selesai energi sihir di tongkat itu langsung lenyap. Sistem menampilkan pemberitahuan naik tingkat Anda telah mencapai tingkat 6. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang samar. Eugene memandang telapak tangannya dengan bangga ternyata. Bertindak sendiri memang lebih baik daripada bekerja sama dengan tim yang membosankan. Tepat pada saat itu terdengar erangan tangan yang gemetar berusaha bergerak. Ia menatap ke arah tempat Chong Jiu terbaring dengan sorot mata yang rumit. Eugene membuka suara dan bertanya. Kau masih hidup. Dengan suara gemetar ia menjawab lemah. Tolong aku. Ia tetap memandang dengan ragu dan curiga. Eugene duduk di sampingnya dan bertanya langsung. Jika aku menolongmu apa yang akan kudapat? Chong Jiu menjawab sambil terbaring. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Dengan lemah ia melanjutkan. Kau sekarang sudah menjadi pengembara tingkat D. Mendengar itu Eugene menjawab dengan acuh tak acuh. Aku tidak peduli. Chong Jiu segera bertanya kembali. Lalu apa yang harus kulakukan? Ia mengangkat tangan mengusap dagunya berpikir sejenak. Eugene tersenyum kecil lalu mengangkat dua jari dan berkata. Ini seharusnya cukup. Suara Chong Jiu terdengar bingung. Apa arti isyarat damai ini? Tak lama kemudian belati menusuk tepat ke tubuh para goblin hijau itu. Tangan yang lincah merogoh ke dalam tubuh mereka dan mengeluarkan batu kristal. Chong Jiu memasukkan hasil jarahannya ke dalam tas di dadanya mengusap keringat lalu menghela napas lega. Akhirnya selesai Eugene yang berdiri agak jauh bertanya.
Sudah kau ambil semuanya? Ia menjawab. Sudah beres. Chong Jiu menatap pemuda di hadapannya dengan pandangan bodoh dalam hati bertanya-tanya. Bagaimana mungkin orang ini hanya tingkat E? Ia mengamati Yu Jin dan menilai. Kemampuannya mengalahkan monster bintang 2 sendirian sudah setara dengan pengembara tingkat D. Chong Jiu tercengang menyaksikan keterampilan Yu Jin, belum lagi kemampuan memanggil prajurit kerangka dan mencari kristal darah. Ia mengingat kembali berbagai hal yang sebelumnya tadi mengerti, terutama kemampuan mengambil sesuatu dari tubuh monster mati untuk menyembuhkan diri. Jika mempertimbangkan fleksibilitas kombinasi keterampilannya, ia bahkan bisa mencapai tingkat C. Chong Jiu mengernyitkan dahi, hatinya dipenuhi tanda tanya, apalagi baru 3 jam ia terdaftar sebagai pengembara. Menerima kantong barang, Yu Jin bertanya, "Berapa harga kristal darah ini?" Ia menjawab, "Setidaknya 800 keping." Ia memandang kristal-kristal itu dengan puas. Layak juga menginvestasikan 100.000 keping emas. Yu Jin mengernyit menatap dengan mata terbelalak dan bertanya, "Semua ini milikku kan?" Chong Jiu sedikit cemas terbata-bata menjawab, "Tentu saja." Meski hatinya masih bertanya-tanya, yang lebih mengganggunya adalah tak percaya orang ini begitu terobsesi dengan uang. Sebenarnya mengeluarkan 2 juta keping emas untuk diselamatkan bukanlah harga yang terlalu mahal. Masih tidak mau menampakkan diri. Baru saja ucapannya selesai, rekan-rekan lamanya pun muncul memandang mereka dari atas dengan tatapan penuh iba. Mereka turun dan melihat para goblin yang berserakan tak berdaya, lalu Dusu bertanya dengan ragu, "Apakah kalian berdua sudah menuntaskan semua monster ini?" Yu Jin menoleh dan memperingatkan mereka berencana menyerang saat kita mendekat. Cheng Jiu balik bertanya, "Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Saat wajahnya tampak muram, Cheng Jiu justru menatapnya dengan sorot iba. Yu Jin memandang rekan-rekan lamanya dan bertanya, "Hei, kalian tadi kabur, sekarang malah kembali dengan muka tebal, mau apa?" Ia tersenyum sinis, "Seharusnya kalian menunggu di depan pagar. Angin apa yang membuat kalian kembali?" Dusu memejamkan mata sambil mengernyit lalu tertawa, "Apa maksudmu? Kita kan satu tim." Ia mencoba menjelaskan, "Kami hanya ingin kembali setelah tenaga pulih untuk menghadapi mereka." Tak disangka saat kembali monster-monster itu sudah dimusnahkan. Dusu menatap ransel di punggungnya dengan sorot dingin lalu bertanya, "Lalu bagaimana kau bisa mengalahkan mereka?" Yu Jin tertawa meremehkan, "Jangan coba-coba mengelabui aku." Ia melepaskan ranselnya dan melanjutkan, "Kalian pasti sudah merencanakan kabur begitu mendapat batu pulang. Tapi melihat monster sudah habis, kalian jadi serakahkan." Yu Jin tanpa ragu menumpahkan seluruh batu darah dari kantongnya ke tanah matanya. Berkilat penuh nafsu lalu menantang, "Kalau berani rebut saja." Di penjara bawah tanah yang remang-remang penuh mayat goblin, suara Dusu bergema, "Sepertinya kau salah paham." Ia tersenyum getir, "Kami tidak bodoh, mana mungkin menyerangmu. Kau kan sendirian bisa mengalahkan monster yang membuat kami lari terbirit-birit." Yu Jin mendengar Dusu melanjutkan, "Kami datang untuk meminta maaf karena meninggalkanmu dan Cheng Jiu tadi. Tapi nyawa kami juga terancam saat itu, apalagi yang kau harapkan. Kami hanya ingin mengambil batu pulang." Ia terus berbicara dengan nada berterima kasih, "Berkat kalian monster-monster itu berhasil dikalahkan. Sekarang kami bisa membawa jenazah Dong Chun pulang, kami benar-benar berterima kasih." Yu Jin menatapnya dengan penuh curiga tapi tidak buru-buru menjawab. Ia mengamati wajah yang tampak licik itu dan berpikir, "Apakah aku terlalu peka serangan tadi? Hanyalah dugaanku saja." Yu Jin menggaruk kepala sambil menghela napas, "Apakah hidup di Anfen selama 20 tahun membuatku terlalu curiga? Aku sudah tidak di Anfen ini, bumi." Baru saja pikiran itu muncul, pandangannya terhalang oleh asap yang keluar dari moncong senjata Dusu. Dusu berbalik dan berteriak kepada yang lain, "Serang pemanah, segera bidik." Bahu Cheng Jiu tertembak anak panah, ia mengerang kesakitan. Yu Jin terkejut dan berusaha keras membuka mata. Dusu menerjang sambil tertawa dan berteriak, "Jangan salahkan aku. Para pengembara memang sama saja." Ia melesat seolah hendak menusuk Yu Jin, wajahnya menyeringai penuh kebencian. Aura pembunuhan merah membumbung tinggi. Adegan beralih ke penjara bawah tanah lainnya. Para pengawak yang telah menyelesaikan penaklukan itu kini keluar. Mereka menatap gadis yang telah menunggu di sana dan berkata, "Komandan, terima kasih atas kerja kerasnya." Zensi segera menjawab, "Semua telah bekerja dengan baik." Saat itu juga telepon berdering, penelepon melapor, "Komandan, kami telah menemukan penyusup, dia adalah Jiang Yuzen." Ia pun bertanya, "Sudah ditemukan siapa orang ini?" Penelepon menjawab, "Sulit memastikan identitasnya, namun kami menemukan bahwa ia baru saja mendaftar sebagai pengawak hari ini." Berita ini membuat Zensi terkesiap. Apa hari ini? Lalu di mana dia sekarang? Kembali ke penjara bawah tanah setelah serangan, mendadak senyum sinis terukir di wajah Dusiu. Namun raut wajahnya tiba-tiba berubah, tatapannya tertuju pada Yuzen. Ia pun mengejek, "Kau terlalu terburu-buru." Yuzen menggenggam gagang pedang yang dipegang Dusiu membuat tubuhnya gemetar, suaranya parau. Serangan tiba-tiba memang tidak terpuji. Tanpa ragu ia mengayunkan tangan dan melempar Dusiu ke lantai hingga ubin pecah. Bersamaan dengan erangan kesakitannya, darah pun menyembur dari mulutnya. Yuzen mengusap rambutnya lalu tersenyum dingin, "Wah, semuanya berjalan sesuai rencanaku, bukan?" Ia menuding teman-teman lamanya dan bertanya, "Bukankah kau bilang kita para pengawak semuanya sama?" Bayangan hitam muncul dari kerumunan goblin, suara Yuzen terus terdengar. Para pengkhianat yang matanya tertutup batu darah masih belum terlambat untuk sadar. Mereka menjerit ketakutan melihat pemandangan itu.
Apa-apaan ini tubuh goblin itu? Ia mengulurkan tangan memerintahkan prajurit kerangka yang baru dipanggil. Saatnya menghukum anak nakal yang tidak patuh. Dusiu duduk di lantai terpana melihat teman-temannya dihantam prajurit kerangka penjara bawah tanah. Bergema oleh jeritan pilu. Yuzen memungut pedang yang terjatuh dari Dusiu, ia meninggalkan orang-orang di belakangnya untuk ditangani prajurit kerangka. Lalu langsung menghampiri Dusiu. Meskipun masih kesakitan, ia berusaha berkata, "Kita bisa bicara baik-baik." Yuzen menatap pedang di tangannya dan balik bertanya berunding. "Apa menunggu sihirmu pulih?" Baru saja ia selesai bicara, jeritan Dusiu terdengar. Pedang itu langsung ditusukkan ke dadanya. Tak lama kemudian semua teman lamanya tumbang, penjara bawah tanah kembali sunyi. Lantai dipenuhi noda darah mayat-mayat berserakan. Cheng Jiu berlutut di sana menatap Yuzen dengan tatapan kosong saat dimarahi. Sialan, setidaknya mereka seharusnya punya sedikit uang. Ia cemas dalam hati, tidak mungkin dia baru saja membunuh orang, bahkan 5 orang. Sementara itu Yuzen sedang menggeledah saku Dusiu dan bertanya, astaga, mereka ini benar-benar tidak berguna. Kan Cheng Jiu? Tidak mendapat jawaban, Yuzen tiba-tiba menoleh dan membentak, kenapa diam seperti kerang? Cheng Jiu terkejut menutup lukanya sambil terbata-bata, iya. Yuzen menghampiri Cheng Jiu dan bertanya, karena aku nyawamu. Jadi terancam bukan? Lawannya masih tampak ketakutan. Ia menjawab singkat, tidak puas. Yujin tanpa ragu mengusulkan, kalau begitu 2 kali lipat saja. Hal itu membuat Seonggu terkejut dan bingung, mulutnya terbuka lebar. Wajahnya tiba-tiba berubah muram menunduk sambil berkata, aku sudah menyelamatkanmu 2 kali. Kita harus berbisnis dengan baik, bukan? Ekspresi di mata Yujin terdengar seiring ucapannya. Biar kulihat bahumu, mari obati dulu sebentar. Ia pun menjawab dengan sopan, terima kasih kak. Pemandangan beralih keluar penjara bawah tanah, petugas manajemen sedang mencatat. Melihat Yujin keluar dari penjara, ia sedikit terkejut dan bertanya, kenapa hanya kalian berdua yang kembali? Ia menjawab tenang, yang lain sudah dibunuh monster. Jawaban itu membuat petugas manajemen tertegun sejenak. Ia menatap tas punggung Yujin dengan curiga. Lalu bagaimana kau bisa mendapatkan begitu banyak batu darah? Yujin melirik ke belakang menjawab, meski harus kalah baka, tetap harus membawa uang, bukan? Petugas manajemen menyerahkan formulir sambil berkata, sekarang isi formulir ini. Sebelum pergi mungkin pihak manajemen akan menghubungimu untuk menyelidiki urusan orang itu. Pemandangan beralih ke pusat pembelian barang. Yujin keluar setelah menjual barang. Ia tersenyum puas sambil berpikir, tidak percaya masuk penjara sekali langsung untung 13 juta won. Seonggu diam-diam mengikuti di belakang sementara Yujin mulai menghitung dalam hati. Jika ditambah 4 juta won saat menyelamatkan Seonggu, totalnya 17 juta. Ia berjalan sambil tertawa kecil. Lain kali masuk sendiri saja. Di belakang Seonggu tampak cemas, 4 juta won. Meski celengan dipecahkan pun tidak cukup, haruskah meminjam uang? Atau meminta dia mengurangi sedikit? Tiba-tiba suara Yujin terdengar membuatnya terkejut. Seonggu, ia menunjuk ke depan. Seonggu balik bertanya, kau tahu aku tidak suka orang yang tidak menepati janji kan? Ia menjawab terbata-bata, aku akan ingat. Yujin melambaikan tangan pergi sambil berpesan, aku tunggu kabarmu. Seonggu hanya bisa berdiri sambil menghela napas, ya sudah, pinjam uang saja. Tiba-tiba terlintas pikiran, jangan-jangan dia masih mau menagih 4 juta won lagi. Pemandangan beralih ke depan toko ponsel penuh spanduk dan iklan. Di dalam toko, pegawai toko menguap bosan. Ia memandang keluar sambil mengeluh, hari ini tidak ada satupun pelanggan. Tiba-tiba suara keras membuat pegawai itu terkejut. Melihat Yujin menendang pintu masuk, ia berteriak, apa-apaan ini? Yujin langsung maju dan mencengkeram kerah pegawai itu. Lalu ia mengangkat pegawai itu. Dalam hati pegawai itu berpikir, kenapa orang ini begitu kuat? Belum sempat bereaksi, Yujin langsung menamparnya. Pegawai itu mengerutkan alis sambil menatap marah, apa yang kau lakukan? Belum sempat berkata-kata, Yujin kembali menamparnya berkali-kali. Setiap tamparan membuat wajah pegawai itu berubah kesakitan. Seluruh tubuhnya gemetar, hatinya diliputi kecemasan, orang ini benar-benar sudah gila. Jika terus begini aku khawatir takkan bisa kembali menghadap leluhur. Bukankah ini sama seperti kekerasan yang disengaja seperti di televisi? Wajah karyawan itu sudah membiru dan membengkak lalu berkata dengan suara lemah, maafkan saya, tolong ampuni saya. Yujin berhenti melangkah, rambut panjangnya menutupi sorot mata penuh amarah yang tertuju padanya. Ia melemparkan karyawan itu ke tanah membuatnya menjerit kesakitan. Yujin perlahan menunduk karyawan itu segera berlutut dan menjawab, baik tuan. Dengan tatapan tegas ia melanjutkan, aku paling benci pembohong. Dan orang-orang yang suka bermain tipu muslihat. Karyawan itu kebingungan bertanya, bohong apa? Dalam hatinya ia bertanya-tanya, aku bahkan tak tahu siapa dia, bohong apa ini? Yujin mengacungkan ponsel ke hadapannya dan bertanya, kemarin kau yang menjual ponsel ini padaku, ingat? Karyawan itu mengenali benda tersebut dan berpikir, bukankah ini ponsel rusak yang kujual pada orang bodoh itu kemarin? Ia teringat saat menyerahkan ponsel itu kepada Yujin. Sambil tersenyum manis berkata, saya beri harga khusus 900.000 won. Saat itu Yujin belum menyadari masalahnya dan tersenyum puas. Teknologi sekarang jauh lebih maju dibanding 5 tahun lalu. Melihat orang di hadapannya, ia bertanya-tanya, bukankah ini orang bodoh itu? Sementara Yujin mengerutkan kening dan bertanya dengan marah, apakah lidahmu digigit kucing? Tiba-tiba langit cerah dan musik pun terdengar. Yujin membuka daftar kontak dan berseru, luar biasa, bahkan warna ponsel terbaru bisa berubah. Sambil berjalan ia bergumam, bangsat penjual ponsel itu, kalau aku masih menjadi penggemarnya.
Pasti sudah kubuat cacat untung dia lolos. Saat itu terdengar suara asing dari belakang. Mereka berseru Kang Eugene, ia menoleh dengan bingung. Hanya melihat sekelompok orang berpakaian hitam mengelilinginya. Mereka berteriak, "Hei Jiang Yuzen, kau tampak kebingungan. Melihat penampilanmu di desa gagua seorang diri. Lalu terdengar suara perempuan, pekerjaanmu adalah roh ungu tingkat F. Lihat bagaimana kau menyelesaikan misi di stasiun Guachon sendirian." DN11 berdiri di sana dan bertanya, "Orang tak dikenal seperti kau berani bertindak semena-mena?" Eugene tetap tenang dan balik bertanya, "Siapa kau?" Perempuan itu tertawa pelan, rambut panjangnya menutupi sorot mata tajamnya. Kemudian DN11 sedikit membuka bibirnya, "Perkenalkan diri dulu." Dengan percaya diri ia berkata, "Aku Li DN11. Ketua tim penyerbu perkumpulan serigala perang." Eugene masih belum memahami situasi dalam hati, ia khawatir setelah menggunakan kemampuan lacak. Ia merasakan aura kuat yang dipancarkan DN11 dan membatin dia sangat tangguh. Eugene bertanya kepada mereka, "Ada apa kalian mencariku?" ZN11 menjawab, "Oh, seekor tikus kotor berani menghina penjara milik perkumpulan kami." Wajah Eugene berubah muram lalu tersenyum sinis, "Oh, tikus kotor." Ia berdiri di tengah kerumunan dan bertanya, "Begitu banyak orang datang hanya untuk menangkap seekor tikus?" Sambil tersenyum ia melanjutkan, "Ternyata perkumpulan serigala perang juga tak sehebat itu. Tidak heran penjara kalian yang miskin ini terlihat begitu lusuh." Belum sempat kata-katanya selesai, sebuah tangan sudah mencengkeram wajah Eugene lalu menekannya kuat-kuat ke bawah. Debu dan kerikil berhamburan ke segala arah. Min Seok mengernyitkan dahi sambil memperingatkan, "Jangan sembarangan. Perkumpulan kami bukan tempat yang bisa kau sebut seenaknya." Eugene marah hingga wajahnya memerah lalu memaki, "Bangsat." Ia kemudian mencengkeram tangan lawannya dan melepaskannya dari wajahnya. Eugene bangkit sambil memutar lengan Min Seok hingga membuatnya menjerit kesakitan. Melihat anak buahnya merintih, Jeon Hui mengatupkan bibir siap bertindak. Dalam sekejap ia sudah melompat ke depan dan menendang perut Eugene dengan keras. Eugene terpental dan terguling di tanah meringis kesakitan. Jeon Hui tidak berhenti sampai di situ, ia melangkah mendekati tempat Eugene terbaring lalu mengangkat kaki hendak menginjaknya. Satu pukulan keras kembali menghantam membuat kepala Eugene terbentur tanah. Segalanya hancur, wajahnya berubah bentuk dan ia menjerit kesakitan. Eugene berpikir dalam hati, kecepatannya luar biasa. Jeon Hui tetap menginjak wajahnya membuatnya tak bisa bergerak. Jeon Hui berkata, "Hei Eugene, izinkan aku memberimu nasihat. Memang benar kau berbeda dari para penindas biasa, tapi sebaiknya jangan lagi memamerkan ilmu silatmu yang asal-asalan itu." Dalam kesunyian peringatan Jeon Hui masih menggema, terutama di wilayah perkumpulan Huarang kami. Ia menatap tubuh Eugene yang gemetar lalu melanjutkan peringatannya. "Kalau masih ingin hidup, ingat baik-baik nasihat ini." Setelah itu Jeon Hui pergi bersama anak buahnya dengan sikap dingin. Eugene menggigit bibir penuh dendam sambil mengusap wajahnya. Terbaring di tanah Eugene bergumam, "Sudah lama aku tidak merasakan diinjak seperti ini." Di bawah langit senja suara ketidakpuasan Eugene terdengar. Jeon Hui dan perkumpulan Huarangnya. Kemudian adegan beralih ke kediaman Jaemin yang setelah mendengar cerita berkata dengan terkejut, "Jeon Hui dari perkumpulan Huarang." Eugene bertanya heran, "Dia terkenal, kau tahu tentangnya?" Jaemin menjawab, "Tentu saja. Ia salah satu dari 10 penggugah kelas A di negara ini." Ia menambahkan lagi pula perkumpulan Huarang juga termasuk salah satu dari 3 perkumpulan teratas di negara ini. Mereka adalah KH Hammer dan Huarang. Mereka memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi dan politik negara. Karena itu merekalah yang paling berhak berbicara. Jaemin bertanya heran, "Tapi apa yang kau perbuat di penjara pertama hingga mereka sampai datang sendiri untuk memperingatkanmu?" Eugene teringat kembali, "Apa maksudmu masalah? Tunggu saja sampai aku pulih, kubinasakan mereka semua dalam sekejap." Mendengar itu Jaemin tertawa, "Kepercayaan dirimu memang luar biasa. Kau hanyalah seorang penindas biasa." Kawan Eugene membalas dengan marah, "Bocah sialan." Eugene ragu sejenak, jelas meski tingkatku rendah. Bertarung di penjara luar tetap membuatku kewalahan. Selain itu sebagai seorang ahli sihir ungu kemampuan saya masih memiliki banyak keterbatasan. Zemin berteriak dengan suara melengking, "Kenapa harus tulang-tulang itu?" Kakaknya mengeluarkan sebuah kantong hadiah dan berkata, "Jangan bahas itu lagi, terimalah ini." Ia heran bertanya, "Lo kakak kok memberi parfum?" Eugene menjawab, "Ada apa terkejutnya? Ini uang yang kau pinjam dulu." Zemin menggeleng menolak, "Sudahlah, ini sudah terlalu banyak. Kau cukup kembalikan uang yang aku pinjamkan dulu saja. Lagi pula aku tidak membutuhkan ini, kau sudah banyak membantuku." Eugene tetap bersikeras, "Astaga, tidak apa-apa, terimalah saja." Wajah Zemin tampak penuh rasa terima kasih, ia memanggil Kak. Eugene terus minum sambil tersenyum, sisanya anggap saja sebagai uang sewa kamar. Ia pun tidak menolak lagi, "Baiklah." Wajah Zemin tampak sedikit cemas, ia berpikir dalam hati. Berarti dia masih akan terus tinggal di sini. Ia memandang pemuda yang tertawa riang di depannya. Lalu mengumpat dalam hati, "Sial, minuman ini enak sekali." Zemin bertanya, "Kak, bukankah kau sudah menemukan ibu kandungmu?" Eugene memarahi, "Bodoh, rumah orang tuaku terlalu sempit, jadi aku akan tinggal bersamamu sampai uang cukup untuk membeli rumah baru." Ia melanjutkan, "Memangnya di sana tidak cukup, kau masih butuh berapa?" Zemin terbata-bata menjawab, bukan maksud itu." Tiba-tiba pandangan Zemin tertuju pada meja, matanya berbinar. Ia bertanya heran kepada Eugene, "Kapan kau ganti ponsel ini, kan model terbaru?" Zemin penasaran bertanya, "Bolehkah aku lihat?" Eugene langsung menyerahkannya. "Enak dipakai."
Ia terkagum-kagum, ini edisi terbatas warna merah. Zemin menjelaskan karena teknologi pembuatan batu darah belum banyak digunakan. Ponsel ini pasti harganya selangit. Kau pasti sudah banyak menghasilkan uangnya. Eugene sambil makan ayam menjawab, ini aku dapat dari sebuah lomba. Ia teringat saat menghadapi pegawai toko ponsel dan menjelaskan. Ini lomba sekali seumur hidup. Seruan kagum Zemin membuat Eugene terkejut. Astaga, kakak benar-benar ahli. Ia duduk kebingungan apa sementara Zemin menatap ponsel. Sambil menghitung berapa banyak angka nol ini, Eugene meminta, coba beri aku lihat. Layar menampilkan pemberitahuan perubahan saldo ban 20 tabungan 40 juta won. Saldo 51230000 won, pengirim ban Hong Seonggu. Ia terperanjat berseru, apa 40 juta? Eugene mengernyit memarahi. Gila, aku cuma minta 4 juta saja. Pemandangan beralih ke kafe malaikat. Seonggu masuk dan melihat Eugene yang duduk di sana. Lalu segera membungkuk memberi salam, kakak baik-baik saja. Ia mengeluarkan ponsel dan balik bertanya, baru berpisah beberapa jam kok tanya kabar apa-apaan ini. Wajahnya berubah muram saat Eugene menegur, kau anggap aku pengemis. Aku cuma minta 4 juta saja. Seonggu ketakutan dalam hati, kak tolong ampuni saya. Ia teringat saat Eugene melepas pakaian pelatih, kebugaran tubuhnya menggigil. Jika tidak mengembalikan uang cukup, nasibku akan sama seperti mereka. Cheng Jiu menggigit bibirnya, erat-erat keringat bercucuran seperti hujan, lalu segera berlutut di tengah kafe. Suara memohon terdengar, kakak tolong ampuni saya. Eugene dengan bingung memaki, kau gila ya? Cheng Jiu masih ketakutan sambil berteriak, saya janji akan mengembalikan sisa uangnya kepada kakak. Orang-orang di sekitar melihat kejadian itu dan mulai berbisik-bisik. Ada apa ini, orang di sana itu preman rentenir atau apa? Apa maksudmu? Kelihatannya anak itu meminjam uang dari preman. Dengan suara tegas ia memerintah, kalau tidak mau mati cepat duduk di sini. Cheng Jiu gemetar ketakutan dan segera menurut. Baru saja duduk ia buru-buru menjelaskan, maaf kakak. Tapi saya belum mengumpulkan 400 juta untuk uang militer. Tolong beri saya sedikit waktu lagi, saya pasti akan melunasinya. Ucapan itu membuat Eugene kebingungan dan bertanya kembali. 400 juta. Cheng Jiu menjawab dengan wajah bingung ia. Eugene menghela napas dalam hati, berpikir sepertinya dia salah paham. Aku bilang 4 juta untuk uang militer tapi dia dengar 40 juta bahkan sekarang jadi 400 juta. Mata Eugene berbinar kagum, anak muda sekarang memang murah hati. Melihat wajah pemuda di depannya yang tampak jujur ia memutuskan karena dia begitu tulus, aku terpaksa menerimanya. Lalu Eugene menyilangkan tangan dan tersenyum dengan tegas bertanya, jadi sampai kapan aku harus menunggu? Pemandangan beralih ke keesokan paginya. Eugene berjalan-jalan sendirian di taman. Dari kejauhan Cheng Jiu berdiri di samping mobil sambil melambaikan tangan, kakak sini. Setelah naik mobil Eugene bertanya heran, baru beberapa hari anak buahku sudah senang begini. Ia tersenyum menjawab, anak buah juga berhak senangkan. Ucapan itu membuat Eugene puas dan ikut tertawa. Ia teringat malam sebelumnya di kafe saat Cheng Jiu duduk patuh mendengarkan Eugene berbicara. Karena mengumpulkan 400 juta hampir mustahil, apakah kau bersedia bekerja sama untuk melunasinya dengan memberikan penghasilanmu kepadaku? Eugene bertanya, artinya kau harus selalu mengikutiku 24 jam tidak masalah kan? Ia menjawab tanpa ragu, tidak masalah. Asalkan kakak menetapkan jangka waktu yang jelas. Saya juga bisa membantu kakak sebagai manajer. Eugene heran, manajer? Cheng Jiu menjawab dengan semangat, ia mulai dari pemilihan hingga pemesanan tempat di bawah tanah. Juga penjualan batu darah, saya bisa mengurus semuanya. Saya juga bisa menyetir seperti bagian logistik perkumpulan. Eugene berkata, maksudnya kau akan menjadi anak buahku? Ucapan itu membuatnya tertegun. Eugene kembali bertanya, pokoknya kau akan mengganti utangmu dengan bekerja keras karena tidak punya uang, benar? Cheng Jiu bergumam, memang benar apa yang dikatakannya, tapi kenapa aku merasa sakit hati? Lalu ia menggosok-gosok tangan dengan semangat menjawab, kakak benar. Sangat benar kakak. Eugene tersenyum, setuju, baiklah kita sepakat. Eugene langsung mengusulkan, jadi masa kerja sama kita tetapkan 1 tahun. Bekerja tanpa gaji terlalu kejam, aku akan mempertimbangkan upahmu. Cheng Jiu menggenggam tangan Eugene sambil berkata penuh terima kasih kakak, saya pasti akan membalas budi sangat. Terima kasih. Eugene tertawa menjawab, justru aku yang terbantu olehmu. Kini mobil yang membawa mereka berdua melaju kencang di jalan tol. Eugene memandang Cheng Jiu puas dalam hati meski telah mengembalikan uang yang berlebih. Ia beruntung mendapatkan anak buah yang cukup baik. Eugene melanjutkan usulnya, selama kau menyelesaikan tugas dengan baik dan membimbingku dengan tekun, 10 dari keuntungan akan menjadi milikmu. Ucapan itu membuatnya tersentuh hingga wajahnya memerah. Kakak Eugene kemudian bertanya, apakah kau sudah menemukan kota bawah tanah yang kusebutkan tadi? Cheng Jiu menjawab dengan serius, sudah, seperti yang kakak minta, sebuah kota bawah tanah bintang 3. Jumlah monster yang bisa dipanggil sangat melimpah. Itu adalah pintu keluar ketiga dari benteng permainan dihuni oleh sekelompok laki. Jenis monster serangga yang menyerupai kecoa raksasa. Tak lama kemudian keduanya muncul di dalam kota bawah tanah. Eugene mendongak dan berkata kagum, mereka benar-benar banyak sekali. Ia mengingatkan Cheng Jiu, ingatlah untuk selalu mengikutiku. Dekat-dekat ia yang memanggul ransel menjawab baik. Eugene melihat layar sistemnya sambil bergumam, aku akan menambahkan semua poin atribut ke dalam kendali. Saat itu sistem mengeluarkan peringatan, jumlah prajurit tengkorak yang dapat kau panggil telah bertambah menjadi 10. Eugene tersenyum puas, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Musuh banyak, pasukan kita pun harus banyak.
Prajurit tengkorak segera dipanggil, ia memberi perintah sekarang kita bisa mulai bertempur habis-habisan kan. Tak lama kemudian suasana beralih ke lorong-lorong penghubung antar lantai. Kawanan laki merasakan bahaya dan terus-menerus menjerit mereka ketakutan melihat apa yang ada di depan. Itulah para prajurit tengkorak yang memegang senjata tajam. Tanpa ragu mereka langsung menyerang dan mengalahkan laki-laki tersebut. Saat itu Cheng Jiu turun melapor kakak. Aku sudah mengumpulkan semua batu darah di lantai ini. Eugene memuji bagus sekali terus pertahankan. Melihat pemandangan di hadapannya ia berseru terkejut apa-apaan ini kau sudah menuntaskannya semua. Cheng Jiu berpikir dalam hati biasanya sebuah kota bawah tanah laki membutuhkan waktu 2 jam untuk ditaklukkan. Tapi ia sendirian berhasil menyelesaikannya dalam 15 menit. Di sisi lain Eugene duduk lega sambil mengatur napas aku perlu istirahat sebentar. Ia duduk sambil menghitung sekarang aku naik ke tingkat 7. Poin pencapaian yang didapat juga bertambah banyak. Layar menampilkan keterampilan baru ia membaca tinju api menyerang lawan dengan tinju yang membara. Batasan tingkat 7 daya sihir 10 poin pencapaian yang dibutuhkan 20. Melepaskan bola api dalam jarak tertentu batasan tingkat 7 ia tampak kecewa. Keterampilan tingkat 7 ini sama sekali tidak berguna. Tiba-tiba sebuah pesan membuat Eugene tertegun sekarang ada penyihir tengkorak juga. Pada tingkat 10 nanti bisa dimiliki tapi bisa dibeli lebih awal juga. Informasi penyihir tengkorak batasan tingkat 10 daya sihir 20 mengorbankan satu monster untuk memanggil satu penyihir tengkorak. Kekuatan 5 daya tahan 5 nyawa 5 daya sihir 5 jangkauan gerak terkait kekuatan. Kecepatan serangan terkait daya tahan kerusakan terkait daya sihir penggunaan daya sihir 1 poin kendali yang dibutuhkan 1. Cheng Jiu datang melapor kakak semuanya sudah selesai batu pulang pergi juga sudah muncul. Eugene bertanya-tanya sudah berapa lama aku di sini. Ia segera menjawab 27 menit Eugene mengusap dagunya sambil menghitung. Kita punya waktu 4 jam untuk tiket masuk ini. Kemudian Yu Zhen menaiki tangga sambil berkata aku masih bisa melakukan ini 7 kali lagi. Ayo pergi Cheng Jiu menjawab dengan ketakutan ya Tuhan aku datang ke sini. Petugas di konter transaksi darah batu menyerahkan buku tabungan kepada Cheng Jiu dan memberitahu sudah disetor 53.200.000 won. Ia menjawab ah baik terima kasih kak. Tak lama kemudian wajah Cheng Jiu langsung tersenyum bodoh. Lalu tertegun terkejut melihat angka tersebut. Dalam hatinya ia bergumam 53.200.000 won sambil menatap jumlah uang di buku tabungan ia. Mengagumi hanya dalam 30 menit aku sudah mendapatkan lebih dari 50 juta won dengan kecepatan ini 400 juta won akan segera terkumpul. Tangannya gemetar karena kegirangan menurut bagiannya dia bisa mendapat 40 juta. Saya dulu mendapat 30 juta won dengan berjuang keras di penjara bawah tanah bintang 1 selama 2 bulan tapi sekarang saya mendapat 40 juta won dalam 1 hari. Cheng Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata itu luar biasa kakak. Dia menoleh untuk melihat ke arah Yu Zhen wajahnya penuh rasa terima kasih saudaraku kamu benar-benar orang yang mulia dalam hidupku. Yu Zhen menjawab sambil tersenyum jangan terlalu senang masih ada 7 waktu lagi jadi jangan terburu-buru merayakannya. Cheng Jiu mengikuti Yu Zhen merasa sangat gembira ini benar-benar kesempatan yang diberikan Tuhan. Menjadi asisten kakak adalah ide yang bagus. Adegan berubah menjadi markas guil gotong royong dan hanya ada 1 orang yang tersisa di kantor. Dia menyenandungkan sebuah lagu dengan santai tampak seperti dia sedang bersenang-senang ketika pria itu sedang menggiling kopi telepon berdering. Dia mengangkat telepon dan berkata kapten tim pendukung keempat Rong Minchan tolong bicara di ujung lain telepon. Dia menjawab kapten ini saya Himin dia bertanya. Ada apa? Himin berdiri di depan jendela kaca dan menjawab saya menerima laporan darurat. Pagi ini 2 orang yang terbangun membeli tiket penjara bawah tanah 4 jam tapi kedua orang ini agak aneh. Minchan sedikit tidak setuju orang mati di kota bawah tanah setiap hari apa yang aneh. Himin menjelaskan tidak keduanya lolos tanpa cedera yang aneh adalah waktu yang mereka habiskan setiap saat. Dia melanjutkan dengan melaporkan mereka hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk pertama kalinya dan 11 menit setelahnya. Ya Tuhan mereka baru keluar lagi dalam 9 menit 47 detik. Suara Himin datang dari telepon hei aku menang cepat dapatkan uangnya. Minchan bertanya-tanya apa yang kamu lakukan. Dia menjawab kami bertaruh apakah mereka dapat menyelesaikannya dalam 10 menit kapten bagaimana kalau Anda memeriksa informasi kedua orang ini. Di sisi lain Minchan sedikit cuek orang mati di terowongan setiap hari. Jadi apa yang mengejutkan? Himin menjawab oke kapten. Minchan terus mengklik mouse untuk memeriksa informasi dan berkata dengan heran apa yang terjadi. Melihat informasi tentang 2 orang di layar dia terkejut seseorang. Saya baru saja mendaftar sebagai kebangkitan kemarin. Orang lain mendaftar 2 bulan lalu. Namanya Jiang Yuzhen dan kemampuan kebangkitannya adalah spiritualisme. Melihat informasi tentang 2 orang di layar dia sangat terkejut seseorang. Saya baru saja mendaftar sebagai kebangkitan kemarin. Dan orang ini baru mendaftar 2 bulan lalu. Namanya Jiang Yuzhen dan dia memiliki kemampuan untuk membangkitkan sihir undead. Tingkat F bernama Hong Seonggu kemampuan terbangun kendali api. Min Chen menatap layar sambil berpikir. 2 prajurit baru itu hanya dalam waktu 10 menit berhasil membersihkan 1 dungeon bintang 3 sendirian. Ia tersenyum sambil menduga tingkat F meski alat ukur mungkin salah. Ini terlalu rendah setidaknya harus tingkat C. Palsu terbangun baru mulai memiliki kemampuan. Tingkat C memiliki peluang besar untuk naik ke tingkat A. Min Chen segera mengenakan jaket dan keluar dengan penuh semangat. Sudah lama tidak bertemu dengan terbangun baru yang begitu berbakat. Latar beralih ke markas besar perkumpulan warang gambar. Eugene dan Seonggu juga muncul di layar.
Disertai suara seseorang, maksudmu orang inilah yang menerobos masuk ke Dungeon kita. Orang lain menjawab benar, saya menerima laporan tersebut dari staf cabang setempat. Ia melanjutkan bertanya, lalu orang di sebelahnya itu staf di samping menjawab, Hong Seonggu. Berusia 21 tahun, penyihir bola api tingkat F, tidak ada yang istimewa. Saya rasa yang benar-benar berbakat adalah Kang Yeojin. Ia menatapnya sambil menambahkan, pemanggil arwah kematian. Namun mampu menembus Dungeon dengan kecepatan luar biasa. Pria itu melanjutkan bertanya, bagaimana menurutmu? Ketua tim Lee Jehui. Ia mengingat kembali pertemuan sebelumnya dengan Yeojin lalu menjawab, saya tahu ia bukan sekadar tingkat F biasa tapi tidak menyangka sehebat ini. Ji On-hui menjawab dengan ragu, setara dengan tingkat C. Ia menopang dagu sambil berkata, jadi hanya ada dua kemungkinan, entah ia tidak mengeluarkan kemampuan sepenuhnya saat uji coba atau kemampuannya sedang berkembang dengan sangat cepat. Jehui menoleh ke samping dengan heran, pernah ada terbangun yang berkembang secepat ini. Kalau benar tingkat F, kecepatan pertumbuhannya pasti melonjak 2 hingga 3 tingkat dalam semalam. Ia menggelengkan tangan sambil menjawab, pernah ada kasus serupa. Terbangun palsu naik dari tingkat F ke A. Sosok pria tegap muncul dan menjelaskan. Orang ini sebelum mencapai tingkat tertinggi di Korea. Proses pertumbuhannya sepenuhnya disembunyikan. Jehui menarik napas kaget seraya berkata, Anda maksud Kang Chun? Ia tersenyum sinis, mustahil. Ia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Kang Chun. Ia tersenyum lalu memerintahkan, saya tidak berani memastikan. Tapi tidak ada salahnya untuk diselidiki. Orang ini adalah salah satu dari 3 perkumpulan besar Korea, perkumpulan Hwarang Guru Lee Sang-ho. Ia memberi instruksi, awasi dia, selidiki identitas asli orang ini. Latar beralih ke Dungeon, Seonggu melanjutkan pekerjaannya. Ia dengan cekatan mengendalikan formasi pedang menusuk kepala makhluk laki. Kemudian membuka cangkang keras di kepalanya, batu darah langsung terlihat. Seonggu memungut batu darah dan memasukkannya ke dalam tas yang sudah disiapkan. Bekerja sendirian membuatnya sedikit lelah. Seonggu menghela napas lalu bergumam, setidaknya ada uang yang bisa didapat. Kalau terus begini aku bisa mati. Aku belum pernah melihat ada yang mati karena menambang batu darah terlalu banyak. Lalu ia berdiri dan berseru, Eugene kakak, bisakah kita beristirahat sebentar? Eugene balik bertanya sambil tersenyum, kau lelah. Kemudian Sungju menengadah dan meneguk air dengan lahap. Ia menghela napas segar sekali, sekarang rasanya jauh lebih baik. Kakak, ia menoleh dan bertanya, berapa lama lagi waktu kita? Sungju menjawab, kira-kira 1 jam 12 menit lagi. Eugene duduk dan mulai menghitung uang yang ia peroleh, sudah jauh melebihi 400 juta won. Cukup untuk membeli rumah baru bagi ibu dan Sua. Ia berdiri dan berseru, Sungju mendengar itu Sungju terkejut dan balik bertanya, ada apa kakak? Eugene menjawab, sisa batu darah ini semuanya untukmu, aku akan melindungimu. Jadi gali sebanyak mungkin. Ucapan itu membuatnya terkejut. Ia menarik napas dalam-dalam lalu berkata, sepertinya aku harus lebih bersemangat lagi. Tak lama kemudian Eugene berlari masuk ke dalam terowongan tambang membuat Sungju terperangah. Ia hanya bisa menjulurkan tangan ke belakang sambil berseru, kakak kau. Eugene yang memegang senjata berlari secepat kilat ke depan. Eugene dan pasukannya yang terdiri dari prajurit tulang bergerak lincah menumbangkan monster-monster raki satu persatu. Tiba-tiba ia melihat seekor monster terbang hendak menyerang dari belakang. Eugene meliriknya sekilas tersenyum sinis lalu mengayunkan tangannya dan membelahnya menjadi 2. Sistem menampilkan pemberitahuan, naik tingkat Anda telah mencapai tingkat 10. Pada saat yang sama kepala monster raki itu menggelinding jatuh ke tanah. Eugene berdiri dengan puas, sudah cukup. Sistem kembali menampilkan pemberitahuan, tugas tingkat profesi telah selesai, tentukan profesi. Ia mengedipkan mata menatap layar yang penuh kebingungan, profesi aneh sekali. Eugene mengusap dagunya sambil bergumam, di Anfen biasanya baru bisa menentukan profesi setelah tingkat 10. Tapi aku sudah menjadi ahli sihir kematian, ini kenapa ya? Sistem memberikan pemberitahuan menganalisis pola gerakan, sistem sedang menentukan profesi. Sejumlah profesi muncul termasuk penyihir, cendekiawan, idealis, prajurit, pendeta, ahli ilmu kurungan. Eugene bertanya, bisakah ini segera selesai? Kemudian sistem menampilkan profesi prajurit telah dipilih untukmu, kau mendapatkan ujian prajurit, senjata prajurit. Eugene menggaruk kepala kebingungan, apa ini? Prajurit agak merepotkan. Jika menjadi penyihir atributnya akan lebih cocok dengan ahli sihir kematian. Seandainya aku tahu sebelumnya, aku seharusnya menggunakan sihir. Bukan asal mengayunkan linggi seenaknya. Mengenai ujian prajurit senjata prajurit, Eugene bertanya-tanya. Inikah ujian profesi? Tak lama kemudian sebuah tongkat muncul di hadapannya. Eugene heran, senjata prajurit. Ini kan cuma pipa baja biasa. Saat ia menggenggamnya cahaya terang menyilaukan. Muncul dan informasi senjata pun ditampilkan. Tongkat baja senjata prajurit seperti pemahaman mereka tentang kehidupan. Ia akan berevolusi seiring pertumbuhan pemiliknya, siap bertempur bersamamu kapan saja. Efek menambah 5 poin kekuatan, memulihkan daya tahan, menghilangkan status pembatasan. Kemampuan memanggil, menghilangkan batasan. Eugene mengangkat tongkat besi tinggi-tinggi, tersenyum, ini adalah senjata yang dapat tumbuh, ia bertanya-tanya. Akan menjadi seperti apa wujudnya kelak? Ini adalah hadiah bagi pemimpin roh ungu, kristal meterai ajaib, sebuah bola merah menyala. Kristal meterai ajaib adalah sejenis batu sihir. Hanya bisa diperoleh oleh pemimpin roh ungu setelah mencapai tingkatan tertentu. Di dalam 7 meterai terkandung sihir tertinggi, pasukan rangka takkan mampu menandinginya. Dengan memilikinya, Eugene dapat melenyapkan musuh manapun yang berani mengincar wilayahnya di benua Anfen.
Alando Eugene tersenyum heran, benar-benar ingin tahu apa yang akan kudapat kali ini. Kemudian kristal meterai ajaib terbuka memancarkan cahaya menyilaukan. Sebuah tiang cahaya muncul di hadapannya. Lalu dari cahaya itu muncul sepasang sayap. Mata merah darah menatap rambut keemasan seseorang. Bibirnya yang penuh membuatnya tertegun terbata-bata berkata, itu Bibi. Gadis kecil bersayap iblis di punggungnya menatap Eugene. Dengan nada kesal bertanya, Tuan, kemana saja Anda? Ia terkejut berseru, apa kok kamu? Bibi melompat memeluk leher Eugene berseru, aku sangat merindukan Tuan. Ia bertanya, bukankah kau terjebak di Anfen, bagaimana ini bisa terjadi? Bibi menjawab, setelah Tuan menghilang semua anak buah kami dikurung di ruang penyegelan. Ucapan itu membuat Eugene sedikit bingung, ia berpikir. Apakah mereka ikut melintasi waktu bersamaku? Langit disegel, gadis kecil itu menatapnya, gembira Tuan, aku sangat senang bertemu denganmu. Tiba-tiba sesuatu menarik perhatian Bibi, ia mengendus-endus. Lalu menoleh bertanya, bau apa ini? Eugene tampak kebingungan, bau apa? Bibi memandang ke bawah ke arah jasad Raki menjawab, ya aku mencium bau anak buah Zenithe. Ucapan itu membuatnya terkejut, ia bertanya lagi, apa? Zenithe. Zenithe adalah iblis dari dimensi misterius yang telah menguasai Anfen. Ia telah membantai 90% penduduk Anfen. Eugene belum pernah bertarung langsung dengannya, namun jumlah anak buahnya yang begitu banyak. Setiap kali melihatnya selalu membuatnya jengah. Eugene menunduk memandang bertanya, apakah Zenithe kini ingin menguasai wilayah ini jika inilah alasan penjara bawah tanah dibuka? Ia diam-diam cemas, kukira aku telah lolos dari neraka. Ternyata pintu neraka kembali terbuka untukku. Adegan beralih ke pintu keluar 3 stasiun Meipeng. Himin sudah menunggu di sana begitu melihat kedatangan seseorang. Ia langsung melambaikan tangan, kakak kau sudah datang. Min Ken menjawab, belum waktunya pulang kerja. Ia buru-buru tersenyum, baik-baik Kapten. Min Ken bertanya, mana kedua orang itu? Himin melihat arlojinya menjawab, mereka sudah masuk 8 menit lalu, seharusnya segera keluar. Ia menambahkan, tapi kedua orang ini bukan main-main. Mereka berhasil mengumpulkan 400 juta poin militer. Himin berkata lagi, kalau aku punya kemampuan seperti itu sudah lama aku menjelajah penjara bawah tanah. Min Ken melihat kedua orang itu baru keluar dari penjara bawah tanah, mereka sudah keluar. Ia maju menyapa, kalian hebat sekali, namun bolehkah kita berbincang sebentar? Min Ken tersenyum cerah sambil membujuk, hanya sebentar saja. Yu Zhen terus berjalan tanpa ragu menjawab singkat. Suka semuanya, ia buru-buru menyusul sambil berseru, kak tunggu. Ia menoleh dengan heran dan bertanya. Kalau memang akhirnya akan menarik orang pergi, kenapa tadi berpura-pura bertanya? Min Ken bertanya-tanya dalam hati, apa gerangan yang terjadi pada orang ini? Ia menjawab dengan senyum getir, maafkan sikap saya yang kurang sopan. Ia mengangkat tangan batu kecil lalu membersihkan kerongkongannya. Min Ken menyodorkan kartu namanya sambil melanjutkan. Baiklah, saya akan langsung saja, perkumpulan Hammer kami ingin merekrut kalian berdua. Yu Zhen tetap menjawab dengan dingin dan singkat. Tidak ada waktu, Cheng Jiu buru-buru menyusul sambil berseru, kak. Min Ken berseru dari belakang, tunggu, sepertinya kau kurang suka dengan perkumpulan Hammer kami. Ia berhenti melangkah menghela napas panjang lalu menoleh dan bertanya. Kalian kan salah satu dari 3 perkumpulan terbaik nasional, bukan? Ia menjawab dengan senyum, ternyata kau juga tahu tentang kami. Min Ken melanjutkan penjelasannya. Perkumpulan kami hanya memberikan layanan terbaik bagi para pengemban bakat terbaik jika kalian bersedia bergabung. Kami menjamin dukungan dan fasilitas terbaik. Yu Zhen memotongnya dengan seruan. Min Ken tetap tersenyum menunggu tanggapan. Yu Zhen menundukkan suara memperingatkan, saya sedang sangat tidak enak badan, jangan ganggu saya lagi. Setelah pergantian adegan terdengar suara memanggil Yu Zhen. Ibunya tampak sangat terkejut dan spontan bertanya, ini bagaimana bisa? Agen properti tersenyum dan berkata, silakan ikuti saya untuk melihat-lihat. Xiu ya berlari masuk sambil berseru, halaman rumahnya luas sekali, Bu. Ia menoleh dan bertanya, kau rencananya bagaimana bisa membeli rumah sebaik ini kalau tidak punya uang? Yu Zhen. Ia segera menunjukkan layar catatan transaksi kepada ibunya lalu menjawab. Masa tidak punya uang, ini uang yang saya terima hari ini. Ibunya terkagum-kagum, ya Tuhan, bagaimana kau bisa mendapatkan uang sebanyak ini? Yu Zhen tersenyum menjawab, sebenarnya saya adalah seorang pengemban bakat. Ibunya masih tampak terkejut. Pemilik kesadaran, jadi kau harus pergi ke penjara bawah tanah untuk mendapatkan uang itu. Dengan panik ia berseru, pekerjaan ini tidak terlalu berbahaya, bukan? Sejak kapan kau? Ia sangat khawatir karena alasan inilah ibumu kehilangan ayahmu. Aku tidak boleh membiarkan putraku mengalami hal yang sama. Ia buru-buru menjelaskan, tidak apa-apa Bu Putra, ibu tidak selemah yang ibu kira. Ini semudah menangkap serangga. Sang ibu tetap tidak mau mengalah, meski begitu saat itu Suya berlari menghampiri dan memotong pembicaraan. Ibu, bolehkah aku memelihara anjing? Ibu pernah bilang kalau kita sudah punya rumah dengan halaman aku boleh memelihara satu. Gadis kecil itu mendongak memohon boleh, ya ibunya menjawab, tunggu sebentar. Suara Eugene kembali terdengar, Bu jangan khawatir. Ia menunduk mengelus kepala adiknya dan melanjutkan, hal-hal yang ibu perjuangkan selama ini aku sudah mendapatkannya, mulai sekarang percayalah padaku. Ketiganya berdiri diam di halaman rumah baru mereka. Adegan beralih ke lorong kecil di malam hari. Langkah kaki Eugene yang dikenalnya terdengar, ia perlahan berkata, Bibi kemari. Tiba-tiba muncul gelombang energi di hadapannya. Namun dalam sekejap gelombang itu menghilang di depan tatapan terkejutnya, ia memanggil lagi, kemari Bibi. Pusaran energi muncul kembali dan berkumpul tapi tiba-tiba lenyap begitu saja. Eugene menatap lorong di depannya, tempat itu memancarkan cahaya samar. Ia bertanya, apa ini?
Dari lorong itu muncul seekor binatang buas. Ia terkejut dan terpaku. Apakah itu kamu, Bibi? Kenapa berubah jadi kucing? Kucing hitam itu menatapnya dan mengeong. Eugene mengangkatnya dan bertanya, Bibi, jelaskan kau tidak bisa kembali ke wujud semula, makanya terus mengejar serangga itu. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah hanya di penjara bawah tanah aku bisa mengembalikannya, kenapa begitu? Eugene menatapnya dan bertanya, lalu bagaimana dengan energi Zen Nite, kau masih bisa merasakannya? Bibi menjawab, sudah tidak terasa, bau di sini terlalu harum, aroma kedamaian. Ia termenung, seekor iblis justru menikmati kedamaian, apakah energi Zen Nite belum berpengaruh? Saat itu seseorang muncul di belakang Eugene dan bertanya, kau juga peduli pada kucing liar ini, sisi lain dari dirimu? Eugene segera menoleh. Adegan beralih ke sebuah kedai kopi. Cheng Jiu duduk sambil mengerutkan kening bergumam. Dia benar-benar orang yang sulit ditebak. Ia mengingat saat mengantar Eugene dengan mobil, Cheng Jiu pernah bertanya, kakak kenapa menolak tawaran perkumpulan palu besi, ada alasan lain? Eugene menjawab dengan enggan, hanya saja aku tidak suka diperintah orang. Cheng Jiu tersenyum kagum, aku mengerti kakak memang berbeda. Lalu ia tertawa, bahkan perkumpulan sekuat palu besi pun tidak bisa menggoyahkan harga diri kakak. Melihat sikap Eugene saat itu, Cheng Jiu hanya bisa bertanya-tanya dalam hati, apakah ia menolak perkumpulan palu besi hanya karena alasan ini? Kembali ke kenyataan, ia duduk di sana sambil tersenyum penuh semangat, lagi pula apa pentingnya alasan itu? Kita akan segera mewujudkan impian yang selama ini kita idamkan. Cheng Jiu berpikir dalam hati, yang terpenting mulai sekarang aku harus percaya dan mendukung kakakku. Saat itu petugas membawa berkas dan menghampiri tamu seraya berkata, maaf telah membuat Anda menunggu. Setelah duduk ia mengeluarkan kertas dan pena lalu bertanya, apakah Anda akan menandatangani kontrak sekarang? Cheng Jiu langsung menyetujui tanpa ragu, tentu saja. Beralih ke kafe terdengar suara lantang, pertama-tama saya ingin meminta maaf atas kejadian kemarin. Keduanya duduk lalu ia melanjutkan, kamu bertengkar dengan Zensi bukan? Eugene menjawab dengan wajah penuh kebingungan, Zensi. Ia mengingat sosok gadis itu dan bertanya, maksudmu gadis berambut merah itu? Shang Hao menjelaskan, benar, dia adikku, sifatnya agak pemarah. Ia tersenyum sambil melanjutkan, dia sangat menjaga perkumpulan kami, jadi jika terjadi masalah serius, saya akan mengganti seluruh kerugianmu. Eugene langsung menyanggah, aku tidak butuh ganti rugi. Apa sebenarnya alasanmu datang menemuiku? Shang Hao tetap tenang menjawab, kamu benar-benar santai saja. Ekspresinya berubah serius, sejujurnya aku selalu mengamati dirimu. Dengan kecepatanmu menaklukkan ruang bawah tanah yang sempurna. Sesuatu sepertimu tidak mungkin hanya berada di tingkat E. Dengan kecepatanmu setidaknya kemampuanmu sudah mencapai tingkat C. Shang Hao menegaskan, dan aku yakin kau akan melangkah lebih jauh lagi. Eugene berpikir dalam hati, baru saja keluar dari perkumpulan palu besi kini datang perkumpulan walang. Lalu ia langsung bertanya, singkatnya kau ingin merekrutku kan? Barulah ia menyampaikan permintaan benar. Aku harap kau bergabung dengan perkumpulan kami. Aku berjanji akan membantumu berlatih dengan metode yang paling sesuai dengan kemampuanmu. Eugene menanggapi dengan ragu, metode yang paling sesuai dengan kemampuanku. Kemudian ia tersenyum menantang, kalau aku mengalahkanmu, serahkan saja posisi ketua padaku. Shang Hao tetap tenang menjawab, seperti yang dikatakan orang. Rasa percaya dirimu memang luar biasa. Ia tersenyum sambil melanjutkan, tapi kepemimpinanku di perkumpulan walang bukan hanya karena kekuatanku yang terbangun. Di mana letak kesadaranku, tingkat BKU tidak ada apa-apanya dibanding mereka yang tingkat A. Shang Hao menatap Eugene yang ragu dan berkata tegas, jadi meski kau mengalahkanku, aku tidak bisa menyerahkan posisi itu padamu. Ia langsung berdiri dan pergi, kalau begitu aku tidak tertarik, selamat tinggal. Shang Hao duduk dan bertanya, menurutmu mengapa ruang bawah tanah itu muncul? Eugene. Shang Hao tampak serius, sejak 5 tahun lalu saat kekacauan ruang bawah tanah terjadi hingga kini. Hal ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Ia melanjutkan, namun setiap tahun ruang bawah tanah semakin meluas. Dan makhluk-makhluk berbahaya mulai bermunculan. Akan tetapi manusia justru tidak waspada, bahkan mulai menambang batu darah untuk mencari keuntungan. Eugene berhenti melangkah dan mendengarkan, tapi yang pasti bumi dan Joseon Selatan. Jika keadaan terus berkembang dengan kecepatan seperti ini, perkumpulan para dewa akan berada dalam bahaya. Shang Hao memandangnya lalu berkata, aku yakin tugasku adalah mengumpulkan semua orang yang telah terbangun untuk mencegah hal ini terjadi. Ia meminta, kuharap kau bisa membantu kami dengan kekuatanmu. Latar beralih ke pagi di perkumpulan Haimo, suara ketukan beruntun terdengar. Hai Ming duduk di sana dengan wajah cemas, bahkan tidak berani batuk. Ia melirik ekspresi Min Ken dan berpikir, astaga, baru pagi saja suasana hatinya sudah buruk. Saat itu sebuah pesan muncul di layar yang menarik perhatian Hai Ming. Ia menoleh dan melapor ketua kemarin mereka berdua memesan sebuah ruang bawah tanah di peron nomor 6. Mendengar hal itu ia menjawab dengan kesal, lagi-lagi orang itu pagi-pagi sudah mencari masalah, sungguh menjengkelkan. Ia berdiri sambil bergumam, dia pikir dirinya hebat. Ia meski sehebat apapun paling tinggi hanya tingkat C. Min menambahkan, ketua ini ruang bawah tanah bintang 4. Ucapan itu membuat Min Ken tersedak kopinya. Ia segera berlari memeriksa apa mereka hanya memesan tiket untuk 2 orang. Pandangan Min Ken penuh keraguan, orang-orang itu apa mereka gila? Jika hanya untuk membantu atau menambang batu darah mungkin masih bisa. Tapi tidak ada satupun awak tingkat F yang berani memasuki ruang bintang 4. Jelas mereka hanya 2 pemula berani memesan ruang bawah tanah seperti itu. Padahal bahkan informasi dasar pun tidak mereka ketahui. Min Ken mengusap dagunya sambil berpikir keterampilan apa yang mereka miliki.
hingga berani menantang ruang bawah tanah bintang 4 sendirian. Ia menoleh dan bertanya apakah di sekitar kita ada ruang bawah tanah bintang 4. Min menjawab ada di pintu keluar peron nomor 11. Min Ken melanjutkan letaknya dekat. Ubah saja pesanan mereka ke ruang bawah tanah itu. Ia menatapnya dengan heran mengapa Anda belum menyerah. Min Ken tersenyum pahit bodoh menyerah apa kali ini aku pasti. Akan menangkap mereka kalau mau menangkap ikan umpan harus dilempar pada waktu yang tepat.